Hujan belum benar-benar berhenti ketika Song Zhao Zhao tersungkur di depan pintu ruang. Bawah tanah Leng Song Yuan, rambutnya basah oleh keringat dingin, wajahnya pucat namun matanya menyala keras kepala. Darah samar merembes dari perban di lengannya yang baru saja tertarik saat ia meronta dari cengkeraman Yelan. Di balik pintu kayu tebal itu, Lu Jin berdiri. Dalam kegelapan, napasnya berat, jemarinya mencengkeram tongkat dengan begitu kuat, hingga buku-buku jarinya memutih. Ia mendengar suara tangis tertahan itu, mendengar suara tubuh yang menabrak pintu, mendengar namanya dipanggil dengan nada yang tidak pernah ia izinkan siapapun gunakan padanya. Ajin, suara itu serak, namun tak ada kepura-puraan di dalamnya. Bawa dia pergi. Perintahnya dingin, namun di dalam dada, sesuatu bergetar tak terkendali. Song Zhao Zhao menolak bangkit. Ia menempelkan dahinya ke pintu kayu yang dingin. Kalau kau ingin menceraikanku, kau harus mengatakannya di depanku. Lihat aku dan katakan itu. Ia tersenyum pahit, menyadari kebodohannya sendiri. Maaf, aku lupa, kau tak bisa melihatku. Tapi kau bisa menyentuhku. Rasakan apakah aku berbohong. Lu Jin melangkah satu langkah ke depan, lalu berhenti. Kenangan suara itu saat berbisik pada orang lain di aula tua masih menghantui telinganya. Senang sekali kau datang. Kalimat itu seperti pisau yang terus mengiris harga dirinya. Ia tidak pernah memiliki apapun sepenuhnya. Dalam hidupnya, bahkan posisi pewaris pun direnggut, tubuhnya dirusak oleh kecelakaan yang terlalu kebetulan untuk disebut takdir. Sekarang, bahkan wanita yang secara hukum menjadi istrinya pun mungkin menertawakannya di belakang. Pintu itu akhirnya terbuka perlahan. Udara lembab ruang bawah tanah bercampur aroma obat, dan kayu tua menyergap Zhao Zhao. Ia hampir jatuh ke depan, namun tangan Lu Jin lebih cepat menangkap lengannya. Sentuhan itu keras, namun gemetar. Kau ingin menjelaskan? Baik, jelaskan mengapa kau memanggilnya dengan suara seperti itu. Jelaskan mengapa dia memelukmu. Jelaskan mengapa kau selalu berada di dekatnya. Zhao Zhao menahan rasa sakit di lengannya dan berdiri tegak. Aku memanggilnya karena aku mengira itu kau. Aku tidak bisa melihat siapa yang menggendongku saat itu, aku setengah sadar. Aku pikir itu kau yang datang menyelamatkanku. Kalau aku tahu itu dia, aku lebih baik merangkak sendiri pulang. Suaranya pecah, namun ia memaksa dirinya tetap tenang. Dan dia memelukku bukan karena aku memintanya. Dia sengaja melakukannya agar kau melihat, agar kau salah paham. Lu Jin terdiam. Hujan di luar kembali turun, menghantam atap seng dengan suara berat. Migrainnya berdenyut hebat, namun untuk pertama kalinya bukan hanya karena cuaca. Kau pikir aku bodoh, bisiknya. Aku pikir kau terluka, jawab Zhao Zhao tanpa ragu. Dan kau terlalu bangga untuk mengakui bahwa kau takut dikhianati. Kata-kata itu menghantam lebih keras daripada tuduhan apapun. Lu Jin menarik tangannya, berbalik, mencoba menenangkan napasnya. Kau tidak tahu apa-apa tentang hidupku. Kalau begitu biarkan aku tahu, balasnya cepat. Biarkan aku berdiri di sisimu. Kau bisa membenciku, mengujiku, bahkan menyakitiku, tapi jangan usir aku tanpa memberiku kesempatan. Di atas, di balkon kayu yang menghadap halaman, bayangan seseorang berdiri diam, memperhatikan. Lu Su menatap adegan itu dengan mata yang tak lagi menyembunyikan ambisi. Ia tidak menyangka Zhao Zhao akan sekeras ini. Awalnya ia hanya ingin memanfaatkan pernikahan itu untuk memancing kemarahan pamannya dan mempercepat keretakan di keluarga. Namun kini, melihat bagaimana wanita itu berani menantang Lu Jin di wilayahnya sendiri, sesuatu yang lain tumbuh, campuran antara kagum dan keinginan untuk memiliki. Di ruang bawah tanah, Lu Jin akhirnya berkata pelan, jika kau tetap ingin tinggal, kau harus mengikuti aturanku. Kau tidak boleh bertemu Lu Su sendirian. Kau tidak boleh keluar tanpa izin. Dan kau tidak boleh mencampuri urusan keluargaku.
Zhao Zhao tersenyum tipis, meski matanya berkaca-kaca. Aku sudah menikah denganmu. Urusan keluargamu adalah urusanku. Kau terlalu percaya diri. Kau terlalu takut. Keheningan kembali menggantung, namun kali ini bukan lagi jurang yang memisahkan, melainkan tali yang tegang dan bisa putus kapan saja. Lu Jin berjalan melewatinya perlahan. Kembali ke kamar, istirahat. Besok kau ikut denganku ke perusahaan. Zhao Zhao terkejut. Perusahaan? Aku ingin melihat bagaimana reaksimu ketika kau berdiri di samping seorang pria buta dan lumpuh di depan para direktur yang menertawakanku di belakang. Jika kau masih bisa tersenyum saat itu, mungkin aku akan mempertimbangkan untuk tidak menandatangani surat cerai. Ia tidak menjawab dengan kata-kata. Ia melangkah mendekat dan dengan hati-hati meraih ujung lengan bajunya, bukan untuk menahan, tetapi untuk menegaskan keberadaannya. Besok aku akan berdiri di sampingmu. Dan suatu hari nanti, kau akan berdiri tanpa tongkat. Itu, Lu Jin tidak menepis tangannya kali ini. Namun jauh di dalam, badai lain mulai terbentuk. Kecelakaan mobil setelah ia dipanggil dari rumah tua, sikap ayahnya yang dingin, dan langkah Lusu yang semakin berani, semuanya terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Jika pernikahan ini adalah jebakan, ia akan memanfaatkannya. Jika wanita ini adalah bidak catur yang dikirim untuk menjatuhkannya, ia akan menjadikannya perisai. Di kamar atas, Zhao Zhao duduk sendirian setelah Yelan pergi, menatap hujan di luar jendela. Ia mengeluarkan liontin kecil yang selalu dibawanya dari keluarga Song, menggenggamnya erat. Aku tidak akan membiarkanmu mati lagi, bisiknya pada dirinya sendiri, kenangan samar tentang kecelakaan yang belum terjadi berkelebat di pikirannya. Waktu mungkin belum mengungkap rahasianya, namun ia tahu satu hal, bahaya yang menanti Lu Jin jauh lebih besar daripada sekadar intrik keluarga. Dan di sudut gelap koridor, seseorang mendengar bisikan itu. Pagi berikutnya, udara di Leng Song Yuan terasa lebih dingin dari biasanya, bukan karena hujan semalam, melainkan karena keputusan yang telah diambil tanpa diucapkan. Song Zhao Zhao bangun lebih awal, meski tubuhnya masih nyeri dan bekas hukuman di rumah tua berdenyut. Setiap kali ia bergerak, ia memilih gaun sederhana berwarna gelap, bukan untuk menyembunyikan luka, tetapi untuk menunjukkan bahwa ia tidak datang ke perusahaan sebagai boneka yang dipajang, melainkan sebagai istri sah yang siap berdiri di sisi suaminya. Ketika ia turun ke ruang makan, Lu Jin sudah duduk dengan punggung tegak, tongkatnya bersandar di kursi, wajahnya tenang namun tertutup. Aku siap, ucap Zhao Zhao pelan. Lu Jin tidak menoleh. Ikuti langkahku. Jangan berjalan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Mobil berhenti di depan gedung tinggi milik keluarga Lu. Begitu pintu terbuka, bisikan mulai menyebar seperti api kecil yang cepat menjalar. Para karyawan dan direktur yang berdiri di lobi menatap dengan campuran rasa ingin tahu dan ejekan yang disamarkan. Lu Jin melangkah. Dengan tongkatnya, langkahnya mantap meski matanya tak melihat apapun. Zhao Zhao berjalan setengah langkah di belakangnya, lalu perlahan menyamakan posisi hingga tepat di sampingnya. Tanpa berkata apapun, ia menyelipkan tangannya ke lengan pria itu, bukan untuk membimbing, tetapi untuk menyatakan bahwa ia tidak malu. Seorang direktur tua berdeham sinis. Presiden Lu membawa pendamping hari ini. Lu Jin tersenyum tipis. Istriku. Satu kata itu membuat suasana membeku sesaat. Zhao Zhao merasakan puluhan tatapan menelanjangi dirinya, mencoba menilai apakah ia akan tersenyum canggung atau menunduk malu. Namun ia justru membalas dengan pandangan tenang, bahkan ketika seseorang berbisik bahwa pernikahan ini hanyalah transaksi untuk menutup skandal. Di ruang rapat, suara presentasi terdengar kaku. Beberapa proyek sengaja dipertanyakan. Dengan nada meremehkan, seolah ingin menguji apakah seorang pria buta masih layak duduk di kursi tertinggi. Lu Jin mendengarkan dengan sabar, sesekali menyela dengan pertanyaan.
tajam yang tepat sasaran, membuat satu persatu lawan bicaranya terdiam. Zhao Zhao menyadari sesuatu, kebutaannya tidak membuatnya lemah. Justru membuat pendengarannya dan nalurinya semakin tajam. Namun serangan sebenarnya datang ketika pintu terbuka dan Lu Su masuk dengan langkah santai. Maaf terlambat, katanya ringan. Aku mendengar paman membawa bibi muda ke perusahaan, jadi aku tak ingin melewatkan momen penting ini. Zhao Zhao merasakan ketegangan di lengan Lu Jin, tetapi pria itu tetap tenang. Rapat sudah dimulai. Duduklah jika kau punya sesuatu yang berguna untuk disampaikan. Lu Su tersenyum tipis, lalu menatap Zhao Zhao dengan tatapan yang terlalu lama. Bibi terlihat pucat. Apa karena kemarin terlalu lelah? Zhao Zhao membalas tanpa ragu. Tidak, hanya saja beberapa orang terlalu sering jatuh ke kolam, jadi aku harus memastikan mereka bisa berenang dengan baik. Beberapa direktur menahan tawa. Wajah Lu Su mengeras sesaat sebelum kembali santai. Iya. Lalu mengajukan proposal kerjasama yang terdengar menguntungkan, tetapi penuh celah. Tersembunyi. Tanpa melihat dokumen, Lu Jin langsung menunjukkan risiko dan jebakan dalam. Klausulnya, membuat para pemegang saham mulai ragu pada niat Lu Su. Rapat berakhir dengan kemenangan tipis di pihak Lu Jin. Saat semua orang keluar, Lu Su mendekat. Bibi, kau benar-benar berani. Tapi permainan ini belum selesai. Zhao Zhao menatapnya dingin. Aku tidak bermain. Aku menjaga suamiku. Setelah kembali ke mobil, Lu Jin akhirnya berbicara. Kau tidak gemetar. Aku gemetar di dalam, jawabnya jujur. Tapi aku tidak ingin mereka melihat. Keheningan menyelimuti mereka. Lalu tiba-tiba mobil berhenti mendadak. Sebuah truk melaju, kencang dari samping, hampir menabrak. Sopir berhasil menghindar dalam hitungan detik. Jantung Zhao Zhao berdegup keras. Bayangan kecelakaan yang pernah ia lihat dalam mimpi seakan muncul kembali. Ia mencengkeram tangan Lu Jin tanpa sadar. Ini bukan kebetulan, bisiknya. Lu Jin mengangguk pelan. Aku tahu. Ketika mereka tiba kembali di Leng Song Yuan, suasana terasa berbeda. Pengawal diperketat, telepon berdering tanpa henti, dan berita tentang kecelakaan kecil tadi sudah menyebar. Di dalam kamar, Zhao Zhao berdiri di depan Lu Jin, napasnya masih belum stabil. Aku tahu kau mencurigai aku, katanya. Tapi kalau aku ingin menjatuhkanmu, aku tidak akan berdiri di sampingmu di ruang rapat tadi. Lu Jin mengangkat tangannya, menyentuh wajahnya untuk pertama kalinya tanpa amarah. Jemarinya menelusuri garis pipi yang masih dingin. Jika kau berbohong, aku akan menghancurkanmu. Kalau aku berbohong, kau tidak perlu menghancurkanku. Aku akan hancur sendiri. Di luar, seseorang mengamati dari balik pagar besi. Sebuah panggilan dilakukan dengan suara rendah, melaporkan bahwa rencana pertama gagal. Perintah berikutnya terdengar lebih dingin, lebih tegas. Jika kecelakaan tidak berhasil, maka akan ada cara lain. Di dalam kamar yang remang, Lu Jin perlahan menarik Zhao Zhao lebih dekat. Bukan sebagai bentuk kelembutan, melainkan sebagai keputusan. Mulai sekarang, kau tidak akan pergi ke manapun tanpa pengawalku. Dan malam ini, kau tidur di kamarku. Zhao Zhao menatapnya terkejut, lalu tersenyum tipis. Baik, ia tahu ini bukan tanda cinta. Ini adalah deklarasi perang. Namun selama ia bisa tetap berada di sisinya, selama ia bisa mengubah takdir yang mengintai, ia bersedia berjalan di atas garis tipis antara kepercayaan dan kecurigaan. Dan tanpa mereka sadari, jaring yang lebih besar sedang disiapkan, bukan hanya oleh Lu Su, tetapi oleh seseorang yang selama ini berdiri di belakang layar, menunggu saat yang tepat untuk menjatuhkan seluruh keluarga Lu sekaligus. Malam itu kamar utama Leng Song Yuan terasa asing bagi Song Zhao Zhao, bukan karena kemewahannya, melainkan karena jarak tak terlihat yang masih membentang di antara dirinya dan Lu Jin. Lampu redup memantulkan bayangan panjang di dinding, sementara hujan kembali turun tipis di luar jendela.
seakan sengaja menguji migrain pria itu. Lu Jin duduk di tepi ranjang. Jasnya telah diganti dengan pakaian rumah berwarna gelap, rambutnya sedikit berantakan. Namun sikapnya tetap tegak seperti sedang menghadapi musuh, bukan istrinya sendiri. Kau bisa tidur di sisi sana, katanya datar. Zhao Zhao tidak membantah. Ia berjalan pelan, menyadari setiap langkahnya diawasi meski pria itu tidak bisa melihat. Saat ia hendak naik ke ranjang, tiba-tiba Lu Jin berbicara lagi. Sebelum itu, ceritakan padaku sesuatu yang belum pernah kau katakan. Ia terdiam sejenak. Tentang apa? Alasan sebenarnya kau bersikeras menikah denganku. Keheningan mengental. Zhao Zhao menggenggam ujung selimut, lalu menarik napas dalam. Karena kau menyelamatkanku, aku bahkan tak ingat pernah melakukannya. Kau mungkin tak menganggapnya penting. Tapi bagiku, itu berarti hidup dan mati. Suaranya merendah, lebih dalam dari biasanya. Dan karena aku tahu jika aku tidak berada di sisimu, kau akan benar-benar sendirian. Lu Jin tersenyum tipis, nyaris sinis. Aku sudah sendirian sejak lama. Tapi sekarang tidak lagi. Kata-kata itu menggantung di udara, rapuh namun berani. Lu Jin tidak menjawab, hanya berbaring perlahan. Beberapa menit berlalu dalam diam, hingga napas mereka mulai menyatu. Dalam ritme malam, namun di dalam kepala Lu Jin, suara-suara rapat siang tadi, hampirnya tabrakan, dan laporan dari orang kepercayaannya berputar tanpa henti. Ia telah menerima pesan singkat sebelum makan malam. Investigasi awal menunjukkan bahwa truk tadi memiliki nomor plat palsu dan terdaftar atas perusahaan cangkang yang pernah terhubung dengan salah satu mitra lama ayahnya. Pagi belum sepenuhnya tiba ketika suara gaduh terdengar di halaman. Yelan bergegas masuk dengan wajah tegang. Tuan muda, seseorang mencoba menyusup ke ruang arsip semalam. Pengawal menangkapnya. Lu Jin bangkit tanpa ragu. Bawa aku ke sana. Zhao Zhao ikut berdiri, meski lengannya masih sakit. Aku ikut. Di ruang arsip yang lembab dan penuh dokumen lama, seorang pria berlutut dengan tangan terikat. Wajahnya memar akibat perlawanan. Begitu mendengar langkah tongkat mendekat, ia gemetar. Aku hanya disuruh mengambil satu berkas, katanya terbata. Berkas apa? Tanya Lu Jin tenang. Laporan kecelakaan 3 tahun lalu. Tubuh Zhao Zhao menegang. 3 tahun lalu, tahun kecelakaan yang membuat Lu Jin buta dan lumpuh. Lu Jin berdiri kaku. Siapa yang menyuruhmu? Pria itu ragu, lalu menunduk lebih dalam. Aku tidak tahu namanya, tapi aku pernah melihatnya. Di rumah tua, dia sering bersama tuan besar. Ruangan menjadi hening. Nama yang tak diucapkan terasa lebih berat daripada pengakuan apa pun. Lu Jin mengangkat tangannya memberi isyarat agar pria itu dibawa pergi. Setelah pintu tertutup, ia berdiri tanpa bergerak. Ajin, suara Zhao Zhao pelan, hati-hati. Keluar, katanya. Ia tidak bergerak, tidak, keluar. Kali ini lebih keras. Namun Zhao Zhao melangkah mendekat, berdiri begitu dekat hingga ia bisa merasakan ketegangan di tubuh pria itu. Kalau ini tentang kecelakaanmu, maka aku tidak akan pergi. Karena itu juga menyangkut hidupku sekarang. Lu Jin tertawa pendek, pahit. Hidupmu. Kau tahu apa artinya kehilangan segalanya dalam satu malam. Kehilangan penglihatan, kehilangan kaki yang bisa berjalan, kehilangan kepercayaan pada ayah sendiri. Zhao Zhao menahan napasnya yang bergetar. Aku tahu rasanya dikhianati keluarga. Aku tahu rasanya dijual demi kepentingan bisnis. Jangan kira hanya kau yang terluka. Ia meraih tangan pria itu, memaksanya menyentuh wajahnya. Kau tidak sendirian dalam perang ini. Jika ayahmu benar-benar terlibat, maka kita akan mencari bukti. Jika Lusu bermain di balik layar, kita akan membuatnya jatuh dengan caranya sendiri. Lu Jin terdiam lama. Untuk pertama kalinya, ia tidak menepis sentuhan itu. Justru jemarinya menggenggam balik, kuat, seakan mencari sesuatu yang nyata di tengah dunia yang penuh tipu daya. Sementara itu, di rumah tua keluarga Lu,
Tuan Besar Lu duduk di kursi kayu besar dengan wajah muram. Di hadapannya, Lu Su berdiri dengan ekspresi tak terbaca. Rencana semalam gagal, ucap pria tua itu dingin. Lu Su menunduk tipis. Paman lebih keras kepala dari yang kita kira. Dan wanita itu? Tanya sang kakek. Lu Su tersenyum samar. Lebih berbahaya dari yang terlihat. Tuan Besar mengetukkan tongkatnya ke lantai. Jika Lu Jin mulai menggali kecelakaan lama itu, kita semua dalam masalah. Kau tahu apa yang harus dilakukan? Lu Su mengangkat wajahnya, matanya memantulkan kilatan yang tidak lagi menyembunyikan ambisi maupun kecemasan. Saya mengerti. Kembali di Leng Song Yuan, setelah semua orang pergi, Lu Jin memerintahkan Ye Lan memperketat penjagaan dan memanggil pengacara lama yang dulu diam-diam membantunya menyimpan salinan dokumen kecelakaan. Zhao Zhao berdiri di sampingnya, tidak lagi sebagai istri yang diuji, tetapi sebagai sekutu yang dipilih. Mulai sekarang, kata Lu Jin perlahan, ini bukan hanya soal perceraian atau salah paham. Ini soal siapa yang mencoba membunuhku 3 tahun lalu. Zhao Zhao menatapnya mantap, dan kita akan menemukan jawabannya. Di luar, langit mulai cerah, namun cahaya matahari yang muncul tidak membawa kehangatan. Ia hanya menyingkap bayangan yang selama ini tersembunyi. Dan di antara mereka berdua, ikatan yang awalnya dipenuhi kecurigaan mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih berbahaya, kepercayaan yang lahir di tengah konspirasi, cinta yang tumbuh di bawah ancaman kematian. Beberapa hari berikutnya, suasana di Leng Song Yuan berubah menjadi medan siaga. Setiap pintu dijaga, setiap panggilan disaring, dan setiap kendaraan yang masuk diperiksa 2 kali. Namun ketegangan terbesar justru berada di dalam rumah itu sendiri. Lu Jin semakin sering mengurung diri di ruang kerjanya, mendengarkan rekaman lama, memeriksa laporan keuangan yang dibacakan Ye Lan, dan menyusun potongan-potongan masa lalu yang selama ini ia abaikan demi bertahan hidup. Song Zhao Zhao tidak lagi memaksa masuk tanpa izin, ia mengetuk, menunggu, lalu masuk membawa teh asam hangat yang ia tahu menjadi satu-satunya rasa yang masih bisa dinikmati pria itu tanpa komentar sinis. Suatu sore, ketika hujan menggantung namun belum turun, pengacara tua yang dipanggil Lu Jin akhirnya datang. Wajahnya pucat dan gelisah. Tuan muda, salinan laporan kecelakaan yang saya simpan hilang dari brankas pribadi saya. Seseorang lebih dulu mencarinya. Ruangan itu mendadak hening. Lu Jin duduk tegak, jemarinya berhenti mengetuk meja. Artinya, mereka tahu aku mulai menyelidiki. Dan mereka tidak ingin Anda menemukan sesuatu, tambah pengacara itu pelan. Setelah pria tua itu pergi, Zhao Zhao berdiri di dekat jendela. Kalau laporan resmi hilang, pasti masih ada saksi. Lu Jin menoleh sedikit ke arah suaranya. Saksi seringkali lebih mudah dibungkam daripada kertas. Tidak jika saksi itu punya sesuatu yang juga ingin ia lindungi. Kata-katanya membuat Lu Jin terdiam. Apa yang kau pikirkan? Zhao Zhao menelan ludah, lalu berbicara dengan hati-hati. Sopir yang membawamu malam itu, dia meninggal beberapa bulan setelah kecelakaan, bukan? Serangan jantung, jawab Lu Jin datar. Terjadi terlalu cepat, keheningan yang mengikuti terasa berat. Ye Lan, yang berdiri di sudut ruangan, tampak terkejut. Karena nyonya muda mengetahui detail itu. Lu Jin perlahan berdiri, tongkatnya mengetuk lantai. Dengan irama tegas, cari keluarga sopir itu. Diam-diam. Malam itu, saat semua lampu dipadamkan, Zhao Zhao terbangun karena merasakan sisi ranjang kosong. Ia meraba dalam gelap, lalu duduk. Dari balkon, ia mendengar suara napas berat, bercampur desah tertahan. Ia segera bangkit dan menemukan Lu Jin berdiri menghadap hujan. Tanpa payung, membiarkan tetesan air membasahi wajahnya. Kau akan sakit, katanya lembut. Aku sudah sakit, jawabnya lirih. Sakit karena terlalu lama percaya. Zhao Zhao mendekat tanpa ragu, berdiri di sampingnya meski gaunnya ikut basah. Kalau semua ini benar,
kalau kecelakaan itu dirancang, apakah kau siap menghadapi siapapun? Pelakunya, Lu Jin tidak langsung menjawab. Setelah beberapa detik, ia berkata pelan, jika itu ayahku sendiri, aku tetap akan mencari kebenaran. Hati Zhao Zhao mencelos. Ia tahu luka itu akan lebih dalam daripada sekadar pengkhianatan bisnis. Ia meraih tangan pria itu dan menggenggamnya erat. Apapun hasilnya, aku akan tetap di sini. Di tempat lain, di ruang kerja rumah tua, Tuan Besar Lu menerima kabar tentang penyelidikan yang mulai bergerak. Wajahnya menegang. Anak itu terlalu keras kepala. Lu Su berdiri di dekat jendela, menatap halaman yang luas. Semakin ia mencari, semakin cepat semuanya terungkap. Kau terdengar seolah itu yang kau inginkan, kata sang kakek tajam. Lu Su tersenyum tipis. Kadang, untuk membangun kembali, sesuatu memang harus dihancurkan dulu. Tatapan pria tua itu menjadi penuh kecurigaan. Namun sebelum ia bisa berkata lebih jauh, seorang pelayan masuk dengan wajah pucat, membisikkan sesuatu di telinga Lu Su. Senyum itu memudar seketika. Keesokan harinya, kabar mengejutkan sampai ke Leng Song Yuan. Keluarga sopir lama ditemukan dalam kondisi kacau, rumah mereka digeledah, dan sang istri tiba-tiba menghilang. Semalam, seolah ada tangan tak terlihat yang bergerak lebih cepat. Ini peringatan, gumam Yelan. Bukan, koreksi Lu Jin dingin. Ini tantangan. Zhao Zhao merasakan bulu kuduknya berdiri. Permainan ini sudah melampaui intrik keluarga biasa. Ini tentang menghapus jejak, tentang membungkam siapapun yang tahu terlalu banyak. Ia menatap Lu Jin yang berdiri tegak meski tanpa penglihatan, dan untuk pertama kalinya ia menyadari bahwa pria ini bukan hanya korban. Ia juga pewaris kekuasaan yang membuat banyak orang takut. Sore itu, sebuah amplop tanpa pengirim tiba di gerbang Leng Song Yuan. Di dalamnya hanya ada satu foto, mobil yang hancur 3 tahun lalu, dan di sudut gambar, bayangan seseorang berdiri tak jauh dari lokasi kecelakaan. Wajahnya samar, tetapi postur tubuhnya terlalu familiar untuk diabaikan. Zhao Zhao menatap foto itu dengan napas tercekat. Itu, Lu Jin mengulurkan tangan. Siapa? Ia ragu sepersekian detik, lalu berkata pelan, sepertinya, Lu Su. Ruangan seakan kehilangan udara. Jika benar, maka permainan yang selama ini mereka kira dijalankan oleh satu pihak ternyata lebih rumit. Mungkin bukan hanya ayah yang terlibat. Mungkin keponakan yang tersenyum santai itu telah merancang semuanya sejak awal. Lu Jin menggenggam foto itu erat hingga sudutnya terlipat. Kalau dia yang memulai, maka aku yang akan mengakhirinya. Dan di balik pagar tinggi Leng Song Yuan, sebuah mobil hitam berhenti sejenak sebelum melaju. Lagi, di dalamnya, seseorang memegang salinan foto yang sama, menatapnya dengan ekspresi tanpa emosi, seolah menunggu saat yang tepat untuk menjatuhkan kartu terakhir dalam permainan yang semakin mematikan ini. Malam itu Leng Song Yuan tidak lagi terasa seperti rumah, melainkan markas perang yang sunyi. Foto yang diterima siang tadi tergeletak di atas meja kerja, sudutnya masih terlipat akibat genggaman Lu Jin. Song Zhao Zhao berdiri di dekatnya, menatap bayangan samar di sudut. Gambar berulang kali, seolah dengan menatap lebih lama ia bisa memaksa wajah itu menjadi jelas. Namun yang jelas bukanlah fitur wajahnya, melainkan postur tubuh dan cara berdirinya. Terlalu mirip dengan seseorang yang sering ia lihat tersenyum santai di ruang rapat. Lu Jin duduk tegak di kursinya. Jika itu benar dia, mengapa dia mengirimkan foto itu kepada kita? Suaranya tenang, tetapi mengandung ketegangan yang tajam. Bisa jadi bukan dia yang mengirim, jawab Zhao Zhao pelan. Bisa jadi seseorang ingin kita saling mencurigai. Permainan pecah belah. Lu Jin mengetukkan jarinya ke meja. Terlalu dangkal jika hanya itu. Yelan yang berdiri di sisi ruangan angkat bicara. Tuan muda, ada kemungkinan foto itu diambil oleh orang ketiga. Seseorang yang juga berada di lokasi malam itu. Ruangan kembali hening.
3 tahun lalu, kecelakaan itu terjadi di jalan sepi menuju proyek. Baru keluarga Lu. Mobil yang dikendarai Lu Jin terguling setelah direm mendadak oleh kendaraan lain yang menghilang tanpa jejak. Saat itu semua dianggap musibah. Namun kini, setiap detail terasa seperti potongan teka-teki yang selama ini disembunyikan. Besok aku akan kembali ke lokasi kecelakaan, kata Lu Jin tiba-tiba. Zhao Zhao terkejut, kau tidak bisa pergi sendirian. Aku tidak pernah sendirian lagi, bukan? Jawabnya datar. Nada itu membuat dada Zhao Zhao menghangat sekaligus sakit. Ia tahu itu bukan pengakuan lembut, melainkan pengingat bahwa kini mereka terikat dalam pusaran yang sama. Namun, tetap saja, ada sesuatu yang berubah. Ia melangkah mendekat dan tanpa ragu meletakkan tangannya di bahu pria itu. Aku ikut. Keesokan harinya mereka berangkat dengan pengawalan ketat. Jalan menuju lokasi itu sepi dan dipenuhi tikungan tajam. Saat mobil berhenti, Zhao Zhao turun lebih dulu, memandang jurang di sisi jalan dengan napas tertahan. Ia membayangkan mobil terguling, kaca pecah, darah, dan suara hujan yang mungkin juga turun malam itu. Lu Jin berdiri di tepi jalan, tongkatnya menyentuh aspal perlahan. Aku ingat bau bensin dan suara seseorang berbicara sebelum aku pingsan. Suara siapa? Tanya Zhao Zhao cepat. Tidak jelas. Tapi bukan suara sopirku. Kata-kata itu membuat Yelan dan para pengawal saling pandang. Jika benar ada orang lain di sana, maka kecelakaan itu jelas bukan sekadar remblong atau kesalahan teknis. Zhao Zhao berjalan menyusuri sisi jalan, memperhatikan sisa-sisa pagar pembatas yang pernah diperbaiki. Tiba-tiba matanya menangkap sesuatu di antara semak kering, sepotong logam kecil berkarat, seperti bagian dari emblem mobil. Ia memungutnya dengan hati-hati. Ajin, ini mungkin bukan dari mobilmu. Yelan mengambilnya untuk diperiksa. Ini bagian dari kendaraan jenis tertentu, model yang dulu sering dipakai Tuan Muda Su. Udara seakan membeku. Lu Jin tidak bergerak, tetapi rahangnya mengeras. Kita tidak boleh, langsung menyimpulkan. Namun dalam benaknya, nama itu kembali bergema. Lu Su. Keponakan yang selalu tersenyum, sopan, yang mengaku menghormatinya, yang kini semakin agresif dalam urusan perusahaan. Saat mereka kembali ke mobil, sebuah kendaraan hitam melaju dari arah berlawanan, berhenti. Beberapa meter di depan, pintu terbuka, dan Lu Su turun dengan wajah penuh kekhawatiran, yang tampak terlalu sempurna. Paman, Bibi, mengapa kalian di sini? Suaranya terdengar terkejut. Zhao Zhao menatapnya tajam. Kami hanya bernostalgia. Lu Su tersenyum tipis. Tempat seperti ini tidak cocok untuk bernostalgia. Banyak kenangan buruk. Lu Jin melangkah maju satu langkah. Kau tahu persis kenangan apa yang ada di sini. Keheningan menegang di antara mereka. Angin berhembus keras, membawa aroma tanah dan logam tua. Lu Su tertawa kecil. Semua orang tahu kecelakaan itu hampir merenggut nyawa Paman. Untungnya, takdir masih berpihak. Takdir, ulang Lu Jin pelan. Atau seseorang. Tatapan Lu Su berubah sepersekian detik sebelum kembali netral. Paman terlalu banyak berpikir. Jika memang ada yang salah, bukankah seharusnya kita percaya pada polisi waktu? Itu, Zhao Zhao mengepalkan tangan di balik tubuhnya. Polisi waktu itu berada di bawah pengaruh keluarga Lu. Laporan bisa saja diubah, bukti bisa saja hilang. Semua kemungkinan itu kini terasa nyata. Sebelum suasana semakin memanas, ponsel Yelan berdering. Wajahnya langsung pucat. Tuan Muda, rumah Leng Song Yuan mendapat ancaman. Seseorang mengirim pesan bahwa jika penyelidikan tidak dihentikan, akan ada korban berikutnya. Jantung Zhao Zhao berdegup keras. Ia menoleh ke arah Lu Su yang berdiri beberapa langkah dari mereka. Senyum pria itu tak lagi selembut biasanya. Ada kilatan dingin di matanya, seperti seseorang yang menikmati ketegangan. Lu Jin berdiri tegak, wajahnya tanpa ekspresi. Jika ini ancaman, katakan pada mereka bahwa
Aku tidak pernah takut. Lu Su memiringkan kepala. Kadang bukan soal takut, Paman. Tapi soal apa yang bersedia kita korbankan. Kata-kata itu seperti bayangan gelap yang menggantung di udara. Zhao Zhao merasakan firasat buruk merayapi dadanya. Permainan ini bukan lagi tentang masa lalu, tetapi tentang siapa yang akan bertahan di masa depan. Saat mereka kembali ke mobil, Zhao Zhao memandang Lu Jin dengan tekad yang semakin kuat. Jika ancaman berikutnya adalah nyawa seseorang, ia tahu siapa yang akan menjadi target. Paling mudah, dirinya. Namun kali ini ia tidak akan menjadi korban pasif. Jika seseorang mencoba mengulang tragedi 3 tahun lalu, ia akan memastikan takdir itu berubah. Dan jauh di balik tikungan jalan yang mereka tinggalkan, sebuah mobil lain tetap diam terparkir. Di dalamnya, seorang pria tak dikenal memegang ponsel dengan layar menyala, menampilkan pesan yang baru saja dikirim. Di sudut bibirnya terukir senyum tipis, seolah langkah berikutnya sudah diperhitungkan dengan cermat. Malam setelah kunjungan ke lokasi kecelakaan terasa lebih sunyi daripada sebelumnya. Leng Songyuan dipenuhi penjagaan tambahan, namun rasa aman justru semakin menjauh. Song Zhao Zhao berdiri di balkon kamar utama, menatap halaman yang diterangi lampu redup. Sementara pikirannya berputar cepat, ancaman yang dikirimkan bukan sekadar gertakan. Itu adalah pesan bahwa mereka diawasi, setiap langkah dihitung. Di dalam kamar, Lu Jin duduk di kursi dekat jendela, wajahnya tenang namun pikirannya jelas. Tidak diam, pesan itu tidak dikirim oleh orang bodoh, katanya pelan. Ia tahu kita akan semakin maju jika diancam. Berarti tujuannya bukan menghentikan kita, jawab Zhao Zhao tanpa menoleh. Tapi, memancing kita melakukan kesalahan. Lu Jin mengangguk tipis. Atau memancingku melindungimu dengan cara yang salah. Zhao Zhao menoleh. Kau pikir aku akan menjadi titik lemahmu? Semua orang punya titik lemah. Suaranya datar, tapi ada sesuatu yang lebih dalam di baliknya. Sebelum percakapan itu berlanjut, suara kaca pecah terdengar dari lantai bawah. Refleks. Zhao Zhao berlari ke arah pintu, namun Lu Jin lebih dulu berdiri. Tetap di belakangku, perintahnya tegas. Di aula utama, pengawal telah mengepung seorang pria yang terkapar di lantai. Di tangannya, terdapat botol bensin dan kain yang belum sempat dinyalakan. Wajahnya asing, namun tatapannya kosong seperti orang yang disewa untuk melakukan satu tugas sederhana. Siapa yang menyuruhmu? Tanya Yelan dingin. Pria itu tertawa serak. Aku hanya dibayar untuk membakar rumah ini. Dibayar oleh siapa? Desak Zhao Zhao, amarahnya meluap. Namun pria itu tiba-tiba menggigit sesuatu di mulutnya. Dalam hitungan detik, tubuhnya kejang dan jatuh tak bergerak. Racun. Ia lebih memilih mati daripada berbicara. Suasana berubah menjadi mencekam. Zhao Zhao menatap tubuh itu dengan tangan gemetar. Mereka serius. Lu Jin berdiri tanpa ekspresi. Bersihkan. Jangan biarkan berita ini keluar. Setelah aula kembali sunyi, Zhao Zhao masuk ke ruang kerja mengikuti Lu Jin. Pintu ditutup, rapat. Ini sudah keterlaluan, katanya lirih. Jika mereka ingin menghentikanmu, mereka akan menyerang orang-orang di sekitarmu. Termasuk kau, jawabnya tenang. Zhao Zhao tidak mengelak. Kalau aku pergi, mungkin mereka akan berhenti. Tongkat Lu Jin mengetuk lantai keras. Jangan pernah mengatakan itu lagi. Ia terdiam. Untuk pertama kalinya, nada suara pria itu mengandung sesuatu yang lebih dari sekadar kepemilikan atau strategi. Itu adalah penolakan yang emosional. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyentuhmu, lanjutnya lebih pelan. Jika mereka berpikir kau adalah ancaman atau kelemahanku, maka aku akan menjadikanmu kekuatanku. Kata-kata itu membuat jantung Zhao Zhao bergetar. Bagaimana caranya? Kita berhenti bermain bertahan. Wajahnya mengeras. Kita serang lebih dulu. Keesokan harinya, berita mengejutkan mengguncang perusahaan keluarga Lu. Salah satu
Proyek utama yang selama ini dikendalikan oleh tim Lu Su tiba-tiba diperiksa karena dugaan manipulasi dana. Dokumen anonim dikirim ke Dewan Direksi dan pihak berwenang, lengkap dengan bukti transfer mencurigakan melalui perusahaan cangkang. Lu Su dipanggil ke rapat darurat. Wajahnya tetap tenang, namun sorot matanya berubah tajam saat mengetahui siapa yang menginisiasi audit internal itu. Di ruang rapat, Lu Jin duduk di kursi utama, Zhao Zhao berdiri di belakangnya. Ini bukan tuduhan tanpa dasar, ucap Lu Jin tenang. Jika kau tidak bersalah, kau tidak perlu khawatir. Lu Su tersenyum tipis. Paman mulai belajar bermain kotor. Tidak, jawab Lu Jin. Aku hanya berhenti bersikap naif. Ketegangan di ruangan itu hampir bisa disentuh. Beberapa direktur mulai goyah, menyadari bahwa perebutan kekuasaan di keluarga ini telah memasuki fase terbuka. Setelah rapat, Lu Su berjalan mendekati Zhao Zhao di koridor. Bibi benar-benar berubah, katanya pelan. Kau mendorongnya sejauh ini. Zhao Zhao menatapnya tanpa gentar. Kau yang memulainya. Lu Su tertawa kecil. Kau pikir dengan menjatuhkanku, semuanya selesai. Ada orang lain yang jauh lebih berbahaya dari yang kau bayangkan. Siapa? Tanya Zhao Zhao tajam. Namun Lu Su hanya tersenyum dan berlalu, meninggalkan kata-kata itu menggantung seperti ancaman tersembunyi. Malamnya, saat mereka kembali ke Leng Song Yuan, Yelan membawa kabar baru. Tuan muda, audit menemukan jejak transfer dana ke rekening atas nama orang yang sudah meninggal. Nama itu adalah sopir lama Anda. Zhao Zhao tertegun. Mustahil. Dia sudah meninggal. Justru itu, gumam Lu Jin. Seseorang menggunakan namanya untuk menyamarkan aliran uang. Semakin mereka menggali, semakin dalam jurang yang terbuka. Ini bukan sekadar perebutan posisi CEO atau dendam keluarga. Ini jaringan yang dirancang rapi, dengan lapisan-lapisan perlindungan dan kambing hitam. Di kamar, ketika akhirnya hanya mereka berdua, Zhao Zhao duduk di tepi ranjang, wajahnya lelah namun matanya tetap menyala. Apapun yang terjadi, kita sudah terlalu jauh untuk mundur. Lu Jin berdiri di depannya, lalu perlahan mengangkat tangannya dan menyentuh pipinya. Sentuhan itu tidak lagi ragu. Jika suatu hari aku harus memilih antara kebenaran dan keselamatanmu, pilih kebenaran, potongnya cepat. Karena kalau kita terus hidup dalam kebohongan, itu bukan keselamatan. Untuk pertama kalinya sejak pernikahan itu, Lu Jin menariknya ke dalam pelukan tanpa keraguan. Bukan sebagai strategi, bukan sebagai perisai, tetapi sebagai seseorang yang akhirnya mengakui bahwa di tengah konspirasi dan ancaman, ia telah menemukan alasan untuk bertahan. Namun jauh dari Leng Song Yuan, di ruang gelap dengan dinding penuh layar pengawas, seorang pria menatap rekaman upaya pembakaran yang gagal. Di tangannya terdapat berkas tebal, berisi laporan keuangan dan foto-foto lama. Ia tersenyum tipis. Permainan antara paman dan keponakan itu hanyalah lapisan luar. Rencana yang sebenarnya baru saja dimulai, dan langkah berikutnya akan membuat mereka saling meragukan lagi, bukan hanya sebagai sekutu, tetapi sebagai suami dan istri yang mulai terlalu percaya satu sama lain. Beberapa hari setelah audit diumumkan, tekanan terhadap Lu Su semakin besar. Media mulai mencium aroma skandal, meski belum ada yang berani menuliskannya secara terang-terangan. Di perusahaan, para direktur terpecah menjadi dua kubu, dan setiap rapat berubah menjadi medan perang terselubung. Namun justru di tengah kekacauan itu, sebuah retakan baru muncul, bukan di ruang rapat, melainkan di dalam Leng Song Yuan sendiri. Pagi itu, sebuah paket tanpa pengirim kembali tiba. Kali ini isinya bukan foto lama, melainkan rekaman suara dalam sebuah perangkat kecil. Yelan memutarnya di ruang kerja dengan wajah tegang. Dari dalam terdengar suara seorang wanita, lirih namun jelas, suara Song Zhao Zhao. Aku akan memastikan dia jatuh. Tunggu saja waktunya.
Rekaman itu terputar hanya beberapa detik, lalu berhenti. Ruangan membeku. Zhao Zhao berdiri terpaku, wajahnya pucat. Itu bukan konteks yang sebenarnya, katanya cepat. Aku tidak pernah. Lu Jin mengangkat tangan, menghentikannya. Wajahnya sulit dibaca. Kapan kau mengucapkan kalimat itu? Zhao Zhao berusaha mengingat. Suara itu memang suaranya, tetapi potongannya terasa dipisahkan dari sesuatu yang lebih panjang. Aku pernah mengatakan sesuatu seperti itu pada Lu Su. Tapi maksudku adalah menjatuhkan rencananya, bukan kau. Rekaman bisa diedit, sela Yelan pelan. Namun keraguan tetap menggantung. Tidak besar, tetapi cukup untuk melukai. Lu Jin berdiri, perlahan. Siapapun yang mengirim ini tahu bagaimana cara menyerang. Ajin, kau percaya padaku, bukan? Suara Zhao Zhao bergetar, bukan karena takut pada tuduhan, tetapi takut pada jarak yang mungkin kembali muncul. Keheningan beberapa detik terasa seperti jurang yang dalam. Akhirnya Lu Jin berkata, aku percaya bahwa seseorang ingin kita saling curiga. Jawaban itu bukan penolakan, tetapi juga bukan kepastian penuh. Zhao Zhao merasakan dadanya sesak. Ia tahu kepercayaan tidak dibangun dalam sehari, dan lebih mudah runtuh daripada dibuktikan. Sore itu, saat Lu Jin menghadiri pertemuan mendadak dengan Dewan, Zhao Zhao memutuskan tidak tinggal diam. Ia meminta Yelan mengantarnya ke apartemen lama milik Lu Su, tempat yang jarang diketahui publik, jika rekaman itu berkaitan dengan percakapan mereka sebelumnya. Maka jawabannya mungkin ada di sana. Apartemen itu sunyi. Dengan bantuan seorang teknisi yang diam-diam setia pada Lu Jin, mereka berhasil masuk ke sistem keamanan gedung. Di ruang kerja Lu Su, Zhao Zhao menemukan komputer yang masih menyala. Beberapa folder terkunci, namun satu di antaranya terbuka, berisi rekaman percakapan yang disusun rapi berdasarkan tanggal. Jantungnya berdegup keras saat ia menemukan file dengan namanya. Rekaman panjang, percakapannya dengan Lu Su di kebun pribadi beberapa minggu lalu. Ia memutar bagian awal, dan terdengar jelas kalimat lengkapnya, aku akan memastikan dia jatuh jika dia terus mencoba menyakitinya. Yang dipotong dalam paket tadi hanyalah separuh kalimat, mengubah maknanya sepenuhnya. Jadi memang dia, bisik Yelan. Namun sebelum mereka sempat menyalin semua file, layar komputer tiba-tiba mati. Lampu apartemen padam. Suara langkah terdengar di lorong luar. Keluar sekarang, desis Yelan. Mereka hampir mencapai pintu darurat ketika seseorang muncul di ujung koridor. Lu Su berdiri di sana, wajahnya tanpa senyum. Kau tidak seharusnya berada di sini, Bibi. Zhao Zhao menatapnya tajam. Dan kau tidak seharusnya memanipulasi suara orang. Lu Su mendekat perlahan. Aku hanya ingin melihat seberapa kuat kepercayaan antara kalian. Permainanmu sudah keterlaluan. Ia tersenyum samar. Kau benar-benar percaya aku dalang utamanya. Kau masih terlalu naif. Kata-kata itu membuat Zhao Zhao ragu sepersekian detik. Jika bukan dia, lalu siapa yang memiliki akses ke semua ini? Tiba-tiba terdengar suara langkah cepat dari tangga. Pengawal Leng Song Yuan yang mengikuti, diam-diam akhirnya muncul. Ketegangan di koridor memuncak, namun Lu Su hanya mundur selangkah. Sampaikan salamku pada paman, katanya pelan. Dan katakan padanya, tidak semua musuh berdiri di depannya. Malam itu, ketika Zhao Zhao kembali ke Leng Song Yuan dan menceritakan semuanya, Lu Jin mendengarkan tanpa menyela. Ia menerima salinan rekaman asli yang berhasil mereka ambil. Sebelum listrik padam, dia sengaja membiarkanmu menemukan itu, kata Lu Jin akhirnya. Dia ingin kita tahu dia mampu, tapi bukan satu-satunya pemain. Zhao Zhao duduk di depannya, lelah namun tegas. Ajin, ini bukan hanya tentang Lu Su. Ada orang lain yang mengawasi, yang bahkan mungkin memanfaatkan konflik kalian. Lu Jin berdiri dan berjalan mendekatinya. Tangannya terangkat, mencari wajahnya dalam gelap, lalu berhenti tepat di pipinya. Aku hampir goyah tadi.
Zhao Zhao menutup matanya sejenak. Aku tahu, dan aku membencinya. Ia membuka mata, menatapnya dengan kelembutan yang tak lagi tersembunyi. Kalau begitu, jangan beri mereka kesempatan kedua. Lu Jin menarik napas panjang. Mulai sekarang, tidak ada rahasia di antara kita. Sekecil apa pun. Zhao Zhao mengangguk. Tidak ada. Di luar, angin malam berembus lebih kencang. Di sebuah gedung tinggi yang jauh dari Leng Songyuan, pria yang sama yang memantau layar-layar pengawas tersenyum melihat. Kegagalan rencananya menimbulkan perpecahan total. Ia mengangkat telepon dan berbicara. Dengan suara rendah, mereka lebih sulit dipecah dari yang kita kira. Siapkan tahap berikutnya. Targetnya bukan lagi kepercayaan, tapi nyawa. Permainan telah berubah. Bukan lagi soal siapa yang mengkhianati, melainkan siapa yang akan bertahan ketika darah mulai benar-benar tertumpah. Ancaman itu tidak perlu menunggu lama untuk menjadi nyata. 2 malam setelah kejadian di apartemen, ketika suasana Leng Songyuan tampak relatif tenang, sebuah panggilan darurat masuk ke ponsel Yelan. Wajahnya langsung kehilangan warna. Tuan muda, mobil pengacara tua yang membantu kita meledak di jalan tol. Ia sedang dalam perjalanan ke sini. Dunia seakan berhenti sesaat. Zhao Zhao menutup mulutnya, napasnya tercekat. Apakah dia masih hidup? Jawab Yelan cepat, tapi kritis. Lu Jin berdiri perlahan. Tidak ada amarah yang meledak, tidak ada teriakan. Justru ketenangan yang lebih menakutkan. Siapkan mobil. Kita ke rumah sakit. Di ruang perawatan intensif, aroma antiseptik menusuk. Pengacara tua itu terbaring dengan selang oksigen dan perban tebal di kepala. Tubuhnya penuh luka bakar ringan, namun matanya masih bisa terbuka. Saat mendengar suara tongkat menyentuh lantai, ia berusaha mengangkat tangan. Tuan muda, suaranya parau. Apa yang ingin kau katakan? Tanya Lu Jin pelan, mendekat. Pria itu berusaha berbicara lebih jelas. Bukan hanya keluarga. Kalimatnya terputus oleh batuk keras. Zhao Zhao menggenggam sisi ranjang, menahan air mata. Siapa lagi? Siapa yang terlibat? Dengan sisa tenaga, pengacara itu berbisik satu kata yang membuat udara di ruangan terasa membeku. Investor, lama. Monitor jantung berbunyi lebih cepat, lalu dokter bergegas masuk. Mereka dipaksa keluar dari ruangan. Di lorong rumah sakit yang dingin, Zhao Zhao menatap Lu Jin. Investor lama, maksudnya, siapa? Lu Jin terdiam cukup lama sebelum menjawab. 3 tahun lalu, sebelum kecelakaan, aku menolak proposal kerja sama dengan grup investasi luar negeri. Nilainya sangat besar, tapi aku menemukan indikasi pencucian uang. Ayahku marah karena aku menggagalkan kesepakatan itu. Jadi ini bukan hanya perebutan kekuasaan internal, gumam Zhao Zhao. Ini menyangkut jaringan bisnis yang lebih besar dan lebih berbahaya. Belum sempat mereka menyusun rencana, seorang perawat mendekat dengan ragu. Maaf, apakah Anda keluarga pasien? Tadi ada seseorang yang menyamar sebagai petugas kebersihan. Mencoba masuk ke ruang ICU. Kami berhasil menghentikannya, tapi dia melarikan diri. Itu bukan lagi peringatan. Itu upaya pembungkaman. Malam itu, kembali di Leng Songyuan, suasana berubah drastis. Lu Jin memerintahkan semua sistem keamanan ditingkatkan, jalur komunikasi dienkripsi, dan orang-orang lama yang pernah terlibat proyek 3 tahun lalu dikumpulkan datanya. Zhao Zhao duduk di ruang kerja bersamanya, membaca laporan demi laporan. Kalau investor itu masih bergerak, berarti mereka punya kepentingan besar agar kau tetap jatuh. Mungkin, bahkan sejak awal kecelakaan. Lu Jin mengepalkan tangan, dan lusuh. Zhao Zhao terdiam sejenak. Mungkin dia pion. Mungkin dia tahu sebagian. Tapi aku tidak yakin. Dia pengendali utama. Keheningan menyelimuti mereka, bukan lagi penuh keraguan, melainkan konsentrasi tajam. Mereka tidak sedang bertahan. Mereka sedang menyusun serangan balik. Tiba-tiba layar komputer Yelan menampilkan notifikasi masuk.
Sebuah email anonim dengan lampiran video. Ketika diputar, terlihat rekaman parkiran bawah tanah perusahaan malam. Sebelumnya, sebuah mobil yang biasa digunakan Zhao Zhao tampak sedang diperiksa oleh seseorang. Beberapa detik kemudian, pria itu berjongkok di bawah kendaraan, jelas memasang sesuatu. Wajah Zhao Zhao memucat. Itu mobil yang akan kupakai besok. Yelan memperbesar gambar wajah pelaku. Tidak dikenal. Namun di sudut video, terlihat seseorang berdiri jauh di belakang, hanya siluet, mengamati. Lu Jin berdiri perlahan. Mereka beralih target. Tidak, bantah Zhao Zhao cepat. Mereka ingin kau melihat ini. Mereka ingin kau merasa bersalah jika sesuatu terjadi padaku. Untuk pertama kalinya, emosi Lu Jin pecah. Tongkatnya terjatuh ke lantai. Cukup, suara itu menggema di ruangan. Ia meraba ke arah Zhao Zhao dan memeluknya erat, hampir terlalu erat. Aku tidak akan membiarkan mereka menyentuhmu. Zhao Zhao memeluk balik tanpa ragu. Dan aku tidak akan membiarkan mereka menggunakan aku untuk menghancurkanmu. Mereka saling berpegangan dalam diam, bukan lagi sekadar sekutu dalam konspirasi. Melainkan dua orang yang sadar bahwa cinta mereka telah menjadi titik pusat ancaman. Keesokan paginya, bukannya membatalkan agenda, Lu Jin justru mengumumkan konferensi pers mendadak. Ia muncul di depan media untuk pertama kalinya sejak kecelakaan, berdiri dengan tongkatnya, Zhao Zhao di sampingnya. Ada pihak yang mencoba mengintimidasi saya dan keluarga saya, ucapnya tegas. Saya tidak akan mundur, dan saya tidak akan diam. Langkah itu mengejutkan banyak pihak. Dengan mempublikasikan ancaman secara terbuka, ia memaksa musuh keluar dari bayangan. Namun di sebuah ruang gelap yang sama seperti sebelumnya, pria tak dikenal menonton siaran. Langsung itu dengan wajah tanpa ekspresi. Ia menekan tombol pada ponselnya dan berkata, "Pelan, tahap 2 gagal. Siapkan tahap 3. Jika mereka ingin bermain di depan umum, kita beri mereka tragedi yang tak bisa disembunyikan." Sementara itu, di tengah kilatan kamera dan sorotan media, Zhao Zhao berdiri tegak di sisi Lu Jin. Ia tahu langkah ini berisiko besar. Jika musuh benar-benar ingin darah, maka panggung publik justru memberi mereka penonton. Dan jauh di dalam hatinya, firasat lama yang selalu ia coba abaikan kembali muncul, bahwa tragedi yang pernah terjadi 3 tahun lalu mungkin hanya permulaan, dan kali ini, yang dipertaruhkan bukan hanya kaki atau penglihatan, melainkan nyawa. Konferensi pers itu mengguncang banyak pihak. Media mulai membicarakan ancaman terhadap keluarga Lu. Saham perusahaan berfluktuasi tajam, dan para investor terpecah antara mendukung keberanian Lu Jin atau menganggapnya terlalu gegabah. Namun di balik sorotan publik, sesuatu bergerak lebih cepat dan lebih gelap. 2 hari setelah konferensi, saat Zhao Zhao menghadiri rapat amal atas nama perusahaan, sebuah kejadian hampir merenggut nyawanya. Gedung tempat acara berlangsung tiba-tiba mengalami pemadaman listrik total. Dalam kekacauan itu, seseorang mendorongnya dari tangga marmer tinggi. Jika bukan karena refleks seorang pengawal yang sempat menarik lengannya, tubuhnya pasti sudah terhempas ke lantai dasar. Saat lampu kembali menyala, pelaku menghilang di antara kerumunan. Hanya tersisa bisikan, panik dan tatapan curiga. Ketika kabar itu sampai pada Lu Jin, ia tidak lagi bisa menyembunyikan kemarahannya. Ia memukul meja hingga vas kaca jatuh dan pecah. Mereka sudah melewati batas. Zhao Zhao, yang hanya mengalami luka memar di pergelangan tangan, justru tampak lebih tenang. Mereka ingin aku takut dan bersembunyi. Aku memang ingin kau bersembunyi, balas Lu Jin tajam. Tapi kalau aku bersembunyi, mereka menang. Keheningan tegang memenuhi ruang kerja. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, Lu Jin merasa benar-benar dihadapkan pada pilihan yang mustahil, melindungi wanita yang ia cintai dengan mengurungnya, atau membiarkannya berdiri bersamanya dalam bahaya yang nyata. Malam itu,
sebuah pesan baru masuk ke ponsel pribadi Lu Jin. Tidak ada nomor pengirim, hanya satu kalimat singkat, hentikan penyelidikan atau siapkan pemakaman. Di bawahnya, terlampir foto Zhao Zhao saat hampir terjatuh dari tangga, diambil dari sudut yang hanya mungkin diketahui pelaku. Yelan segera melacak sumber sinyal, namun hasilnya nihil. Profesional, terlatih. Beberapa jam kemudian, kabar yang lebih mengejutkan datang. Pengacara tua yang dirawat di rumah sakit meninggal dunia akibat komplikasi mendadak. Dokter menyebutkan adanya zat asing dalam infusnya. Itu bukan lagi intimidasi, itu pembunuhan. Zhao Zhao menatap wajah Lu Jin yang kini seperti batu. Mereka membersihkan semua yang tahu, dan kita berikutnya, jawabnya pelan. Namun sebelum suasana berubah menjadi keputusasaan, Yelan masuk dengan informasi baru. Tuan muda, kami menemukan sesuatu. Salah satu investor lama yang Anda tolak 3 tahun lalu, perusahaan cangkangnya baru saja mentransfer dana besar ke Yayasan Amal yang menjadi sponsor acara tadi. Zhao Zhao terdiam. Artinya mereka tahu aku akan ada di sana. Bukan hanya tahu, kata Lu Jin. Mereka yang mengatur panggungnya. Potongan-potongan itu kini mulai membentuk gambaran yang lebih besar. Investor luar negeri yang ditolak, ayahnya yang marah, kecelakaan misterius, dana mencurigakan melalui sopir yang sudah meninggal, hingga ancaman publik yang kini berujung pembunuhan saksi. Ini bukan hanya tentang menjatuhkanmu, kata Zhao Zhao pelan. Ini tentang memastikan kau tidak pernah bangkit lagi. Lu Jin berdiri dan berjalan mendekatinya. Tangannya terangkat, menyentuh wajahnya dengan lembut, jauh berbeda dari pria yang dulu penuh kecurigaan. Jika sesuatu terjadi padamu, tidak akan, potongnya tegas. Karena kali ini kita siap. Namun kata-kata itu terasa seperti janji yang diuji oleh takdir. Keesokan paginya, saat Lu Jin bersiap menghadiri rapat tertutup dengan beberapa pemegang saham yang mulai goyah, sebuah ledakan terdengar dari arah garasi Leng Song Yuan. Api membumbung tinggi, asap hitam mengepul. Zhao Zhao berlari keluar sebelum sempat dicegah. Salah satu mobil utama terbakar hebat. Jika mereka berangkat 5 menit lebih awal, itu adalah kendaraan yang akan mereka gunakan. Lu Jin keluar dengan wajah tanpa ekspresi, namun rahangnya mengeras. Mereka semakin putus asa, atau semakin berani. Di tengah kekacauan itu, ponsel Zhao Zhao bergetar. Nomor tak dikenal. Ia mengangkatnya. Tanpa ragu, berhentilah berdiri di sisinya, suara pria asing terdengar tenang. Kau tidak tahu seberapa dalam lumpur yang ia pijak. Kalau ia tenggelam, aku akan tenggelam bersamanya, jawab Zhao Zhao tanpa gemetar. Terdengar tawa pendek di seberang. Cinta memang membuat orang bodoh. Sambungan terputus. Zhao Zhao menatap layar ponselnya dengan tatapan keras. Ketika ia mengangkat kepala, ia mendapati Lu Jin berdiri beberapa langkah darinya. Apa yang dia katakan? Ia meremehkan cintaku, jawabnya. Lu Jin terdiam, lalu perlahan menariknya ke dalam pelukan, lebih kuat dari sebelumnya. Kalau ini perang, maka aku akan memastikan tidak ada lagi yang menyentuhmu. Namun di sudut kota yang jauh dari Leng Song Yuan, pria tak dikenal itu menatap layar penuh data keuangan dan rekaman pengawasan. Di meja di depannya terdapat dokumen lama. Bertanda rahasia, kontrak investasi yang pernah ditolak Lu Jin, ditandatangani tidak hanya oleh investor luar negeri, tetapi juga oleh satu nama yang mengejutkan, Luan. Permainan kini bukan lagi tentang siapa yang menyerang, melainkan tentang siapa yang berani mengungkap kebenaran paling menyakitkan, bahwa musuh terbesar mungkin berasal dari darah yang sama. Nama itu seperti bayangan yang selalu ada namun tak pernah disentuh. Luan, ayah kandung, yang selama ini berdiri di balik kekuasaan keluarga, sosok yang tampak netral di tengah konflik antara anak dan cucu, namun kini namanya muncul di kontrak yang selama ini menjadi sumber malapetaka. Di ruang kerja Leng Song Yuan,
Yelan menyerahkan salinan digital dokumen yang berhasil diperoleh dari jalur tidak resmi. Tuan muda, tanda tangan ini cocok dengan arsip lama. Lu Jin duduk tanpa bergerak. Tangannya terulur, menyentuh kertas itu seolah ia bisa merasakan kebenaran lewat ujung jarinya. Tanggalnya, 3 hari sebelum kecelakaan. Udara terasa berat. Zhao Zhao berdiri di sampingnya, jantungnya berdetak keras. Apakah ayahmu tahu bahwa kau menolak kontrak itu? Dia tahu, dan dia marah karena aku mempermalukannya di depan dewan. Suara Lu Jin tetap datar, namun ada retakan yang sulit disembunyikan. Potongan demi potongan kini saling terhubung. Penolakan kontrak, kecelakaan misterius, aliran dana mencurigakan, ancaman terbuka, pembunuhan saksi. Semua seperti jalur yang mengarah pada satu pusat kekuasaan yang selama ini tak tersentuh. Kalau benar dia terlibat, bisik Zhao Zhao, kau harus siap menghadapi konsekuensinya. Lu Jin berdiri perlahan. Aku sudah lama siap kehilangan segalanya. Tapi aku tidak siap hidup dalam kebohongan. Malam itu ia membuat keputusan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia akan menemui ayahnya secara langsung, tanpa perantara, tanpa rapat resmi, tanpa saksi. Rumah tua keluarga Lu tampak megah namun dingin saat mereka tiba. Langkah tongkat Lu Jin menggema di aula besar, diikuti langkah tenang Zhao Zhao. Para pelayan memandang dengan gugup, menyadari ketegangan yang tak terlihat namun terasa jelas. Luan duduk di ruang tamu utama, wajahnya tetap angkuh seperti biasa. Jarang sekali kau datang tanpa undangan. Aku tidak datang sebagai anak, jawab Lu Jin. Aku datang sebagai orang yang ingin tahu siapa yang mencoba membunuhnya. Zhao Zhao menahan napas. Tidak ada kata pengantar, tidak ada basa-basi. Luan tersenyum tipis. Tuduhan yang berat. Lu Jin mengangkat dokumen itu dan meletakkannya di atas meja. Tanda tanganmu ada di kontrak ini. 3 hari sebelum kecelakaanku. Pria tua itu tidak langsung menjawab. Ia memandang kertas itu sekilas, lalu kembali menatap anaknya. Kontrak bisnis tidak sama dengan rencana pembunuhan. Tapi kontrak itu menguntungkan pihak yang kini mencoba membungkam semua saksi. Keheningan yang panjang memenuhi ruangan. Zhao Zhao bisa merasakan udara seperti membeku. Akhirnya Luan berkata pelan, kau selalu terlalu keras kepala. Kau pikir dunia bisnis berjalan dengan moralitasmu yang sempit. Setidaknya aku tidak menukar nyawa dengan keuntungan. Tatapan mereka saling terkunci. 2 generasi, 2 prinsip, 2 ambisi. Tiba-tiba suara tepukan pelan terdengar dari pintu samping. Lu Su melangkah masuk, wajahnya tak lagi menyembunyikan ironi. Percakapan yang menarik. Zhao Zhao menoleh tajam. Kau sudah tahu. Lu Su tertawa kecil. Tentu saja. Aku bukan pion bodoh. Kakek ingin kerja sama itu berjalan. Paman menolaknya. Ayah dan investor marah. Dan kecelakaan terjadi. Bukankah itu alur yang rapi? Jadi kau mengaku. Suara Lu Jin dingin. Aku mengaku bahwa aku tahu. Lu Su mendekat. Tapi aku bukan orang yang memutar setir. Malam itu, kalimat itu seperti petir yang menyambar ruangan. Zhao Zhao merasakan jantungnya hampir berhenti. Apa maksudmu? Lu Su memandang langsung ke arah Luan. Ada orang lain di mobil itu malam itu, bukan? Seseorang yang memastikan rem gagal. Wajah Luan akhirnya berubah. Bukan marah, bukan takut, melainkan sesuatu yang lebih dalam, penyesalan yang terkubur. Aku tidak pernah memerintahkan pembunuhan, katanya pelan. Aku hanya ingin menekanmu agar berubah pikiran. Investor itu tidak sabar. Mereka mengambil langkah sendiri. Dan kau membiarkannya. Suara Lu Jin bergetar, bukan karena kelemahan, tetapi karena kekecewaan. Aku pikir mereka hanya akan memberi pelajaran. Aku tidak menyangka bahwa aku akan buta dan lumpuh. Potong Lu Jin tajam. Keheningan itu lebih menyakitkan daripada pengakuan. Zhao Zhao melangkah maju, berdiri di sisi Lu Jin. Jadi ancaman sekarang juga dari investor itu. Luan mengangguk pelan.
Mereka kehilangan uang besar saat kontrak batal. Mereka tidak suka kehilangan, apalagi dipermalukan. Dan kau masih berhubungan dengan mereka, tegas Lu Jin. Luan tidak menjawab, tetapi diamnya adalah jawaban. Langkah kaki terdengar tergesa di luar. Yelan masuk dengan wajah tegang. Tuan muda, ada kabar darurat. Investor utama yang terkait kontrak itu baru saja tiba di kota. Ia meminta pertemuan malam ini. Semua mata saling berpandangan. Permainan kini bukan lagi bayangan di balik layar. Musuh utama muncul ke permukaan. Lu Jin berdiri tegak. Baik, kita temui dia. Zhao Zhao menggenggam tangannya erat. Ia tahu pertemuan itu bukan sekadar negosiasi bisnis. Itu pertemuan dengan orang yang mungkin menjadi dalang di balik kecelakaan, pembunuhan, dan upaya pembakaran. Saat mereka meninggalkan rumah tua, Luan tetap duduk diam di kursinya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia terlihat tua dan rapuh. Di dalam mobil, Lu Jin berkata pelan, jika malam ini berubah menjadi jebakan, kita hadapi bersama, jawab Zhao Zhao tanpa ragu. Lampu kota menyala satu persatu di kejauhan. Di salah satu gedung tertinggi, seorang pria asing berdiri di depan jendela kaca besar, memandang kota dengan senyum tipis. Di tangannya, terdapat berkas yang sama, kontrak yang dulu ditolak. Anak itu akhirnya datang sendiri, gumamnya. Dan malam itu, garis antara balas dendam dan keadilan akan diuji, bukan hanya oleh kekuatan bisnis, tetapi oleh keberanian untuk mengungkap dosa masa lalu yang selama ini tersembunyi. Dalam bayang-bayang keluarga, gedung tempat pertemuan itu berlangsung berdiri menjulang di pusat kota, kaca-kacanya memantulkan cahaya lampu malam seperti mata yang tak pernah tidur. Di lantai paling atas, ruang konferensi pribadi telah disiapkan. Tidak ada wartawan, tidak ada direktur lain, hanya meja panjang, kursi kulit hitam, dan suasana yang terlalu tenang untuk sebuah negosiasi biasa. Lu Jin melangkah masuk dengan tongkatnya, langkahnya mantap meski setiap detik terasa seperti berjalan ke tengah medan perang. Song Zhao Zhao berada di sisinya, tidak setengah langkah pun tertinggal. Di ujung meja, seorang pria paruh baya berdiri membelakangi mereka, memandang panorama kota dari balik dinding kaca. Ia berbalik perlahan, wajahnya tenang, berkarisma, dengan tatapan yang tajam dan dingin. Akhirnya kita bertemu lagi, Tuan Lu. Suara itu tenang, penuh kontrol. Pria itu memperkenalkan diri tanpa perlu ditanya, seolah yakin. Namanya sudah menjadi bayangan dalam pikiran mereka selama ini. Ia adalah perwakilan utama grup investasi asing yang dulu kontraknya ditolak, orang yang reputasinya dibangun di atas keberhasilan tanpa celah dan kegagalan yang tak pernah terlihat. Aku tidak datang untuk bernostalgia, kata Lu Jin datar. Tentu saja tidak, pria itu tersenyum tipis. Kau datang untuk mencari jawaban. Zhao Zhao memperhatikan setiap gerakan kecilnya. Tidak ada kegugupan, tidak ada tanda defensif. Hanya keyakinan seseorang yang terbiasa memegang kendali. Kecelakaan 3 tahun lalu, lanjut Lu Jin, apakah itu bagian dari caramu berbisnis? Pria itu tertawa pelan, seolah pertanyaan itu terlalu naif. Aku berbisnis, bukan membunuh. Namun orang-orang yang bekerja untukmu tidak ragu melakukan itu, potong Zhao Zhao tajam. Tatapan pria itu beralih padanya. Nyonya Lu, Anda lebih berani dari yang saya perkirakan. Jawab pertanyaannya. Ia berjalan perlahan mendekat ke meja, jari-jarinya menyentuh permukaan kayu dengan ringan. 3 tahun lalu, saya menawarkan kerjasama yang menguntungkan semua pihak. Ayah Anda setuju. Dewan hampir setuju. Lalu Anda, dengan idealisme yang mengganggu, menolaknya. Karena itu ilegal, balas Lu Jin. Karena itu menguntungkan, koreksi pria itu halus. Dan dunia ini tidak berjalan atas dasar moralitas, melainkan kekuasaan. Keheningan menegang. Namun saya tidak memerintahkan kecelakaan itu, lanjutnya. Beberapa rekan saya mungkin terlalu emosional.
Kerugian sebesar itu membuat sebagian orang kehilangan kesabaran. Dan kau membiarkannya, suara Lu Jin rendah, berbahaya. Saya tidak menghentikannya, jawabnya tanpa rasa bersalah. Pengakuan itu cukup jelas tanpa perlu kata lebih jauh. Zhao Zhao mengepalkan tangan. Dan sekarang, ancaman, pembakaran, pembunuhan saksi. Pria itu tersenyum tipis. Itu bukan gaya saya. Saya lebih suka tekanan finansial daripada drama berlebihan. Namun ketika Anda mulai membuka kembali luka lama dan mengguncang pasar, beberapa pihak merasa perlu bertindak. Beberapa pihak, ulang Lu Jin, orang-orang yang dulu berinvestasi bersama kami. Termasuk beberapa nama dalam keluarga Anda sendiri. Bayangan Luan kembali muncul di benak mereka. Jika kau tidak memerintahkan semua ini, kata Lu Jin perlahan, maka hentikan mereka. Pria itu menatapnya cukup lama sebelum menjawab. Mengapa saya harus melindungi Anda? Karena jika aku jatuh, penyelidikan akan menyeret semua yang terlibat. Termasuk kontrak, yang tak pernah sampai ke publik. Ancaman itu halus namun jelas. Ruangan menjadi sunyi. Untuk pertama kalinya, pria itu tidak langsung tersenyum. Baik, katanya akhirnya. Saya tidak ingin kekacauan yang tak terkendali. Saya akan menarik orang-orang saya. Tapi satu hal harus jelas, Anda menghentikan penyelidikan publik. Tidak, jawab Lu Jin tegas. Aku akan mengungkap kebenaran. Tapi aku tidak akan menghancurkan perusahaan jika kau tidak lagi menyerang. Tatapan mereka saling terkunci dalam negosiasi tanpa saksi. Akhirnya pria itu mengangguk tipis. Anda memang berbeda dari yang lain. Baiklah, kita akhiri perang ini di tingkat kita. Namun saat mereka berbalik untuk pergi, pria itu menambahkan dengan nada rendah, tapi berhati-hatilah. Musuh Anda bukan hanya mereka yang kehilangan uang. Ada seseorang yang kehilangan ambisi. Di dalam mobil menuju Leng Song Yuan, Zhao Zhao memecah keheningan. Maksudnya Lu Su, mungkin, jawab Lu Jin. Atau mungkin seseorang yang merasa posisinya terancam jika aku benar-benar bangkit. Beberapa jam kemudian, kabar mengejutkan datang. Lu Su mengalami kecelakaan mobil di jalan menuju rumah tua. Mobilnya menabrak pembatas jalan. Ia selamat, tetapi terluka parah. Zhao Zhao menatap Lu Jin dengan kaget. Ini terlalu kebetulan. Bukan kebetulan, gumamnya. Ini pesan. Jika investor telah setuju mundur, maka kecelakaan Lu Su hanya menyisakan satu kemungkinan, ada pihak ketiga yang ingin memastikan semua saksi dan pemain utama saling tersingkir. Malam itu, saat Zhao Zhao duduk di sisi ranjang Lu Jin, ia merasakan gelombang firasat yang sama seperti sebelum tragedi 3 tahun lalu. Pola yang sama, ketegangan yang sama. Ajin, bisiknya pelan. Bagaimana jika target sebenarnya bukan kau atau Lu Su, tapi seluruh keluarga Lu? Lu Jin terdiam. Jika benar ada pihak yang ingin menghancurkan semuanya, maka perang ini belum selesai. Iya, baru saja naik ke tingkat yang lebih berbahaya. Dan di ruangan gelap yang jauh dari pusat kota, pria tak dikenal yang selama ini mengamati layar-layar pengawas mematikan satu monitor dengan tenang. Di layar terakhir yang masih menyala terlihat laporan kecelakaan Lu Su. Sekarang mereka akan saling mencurigai lagi, gumamnya pelan. Permainan belum mencapai klimaksnya, dan langkah berikutnya tidak lagi berupa ancaman atau kecelakaan kecil. Langkah berikutnya akan memaksa seseorang memilih antara darah dan kebenaran. Kecelakaan Lu Su membuat seluruh keluarga Lu kembali berkumpul di rumah sakit, namun kali ini suasananya berbeda. Tidak ada lagi senyum sopan atau percakapan penuh kepura-puraan. Setiap tatapan mengandung kecurigaan, setiap bisikan terasa seperti tuduhan yang belum diucapkan. Di ruang perawatan VIP, Lu Su terbaring dengan bahu dan tulang rusuk retak. Wajahnya pucat tetapi kesadarannya utuh. Ketika Lu Jin dan Song Zhao Zhao masuk, ruangan itu mendadak sunyi. Lu Wan berdiri di dekat jendela, wajahnya keras seperti batu. Kau datang untuk memastikan aku masih hidup. Suara Lu Su lemah namun sinis.
Aku datang untuk memastikan ini bukan sandiwara, jawab Lu Jin tenang. Lu Su tersenyum tipis, meski rasa sakit jelas menghantuinya. Sayangnya ini nyata. Rem, mobilku gagal. Kedengarannya familiar, bukan? Kalimat itu menggantung seperti tuduhan tak langsung. Zhao Zhao menatapnya tajam. Kau pikir kami melakukannya? Aku pikir, Lu Su menarik napas berat, kita semua sedang dibersihkan satu persatu. Keheningan menyelimuti ruangan. Untuk pertama kalinya, mereka tidak lagi berdiri sebagai musuh terbuka, melainkan sebagai target yang sama. Mobilmu diperiksa, tanya Lu Jin. Sudah. Sistem pengereman dirusak secara profesional. Ia memejamkan mata sesaat. Sama. Seperti 3 tahun lalu, tatapan Lu Jin mengeras. Jika pola yang sama digunakan, berarti pelaku ingin mereka. Menyadari keterkaitan itu, Lu Wan akhirnya berbicara, suaranya berat. Siapapun yang melakukan ini ingin keluarga kita hancur dari dalam. Zhao Zhao merasakan sesuatu berubah di udara. Bukan hanya ancaman, tetapi kesadaran bahwa permainan telah melampaui ambisi pribadi. Setelah mereka keluar dari ruangan, Zhao Zhao berjalan di samping Lu Jin menyusuri koridor. Rumah sakit yang panjang. Jika bukan investor, dan bukan kau, dan bukan Lu Su, maka siapa yang punya kemampuan dan motif sebesar ini? Lu Jin tidak langsung menjawab. Ia teringat satu nama yang belum pernah mereka sentuh. Secara serius, salah satu direktur senior perusahaan yang selama ini tampak netral, namun selalu berada di tengah setiap keputusan penting 3 tahun lalu. Kita mungkin terlalu fokus pada keluarga, katanya pelan, dan lupa pada orang yang diuntungkan dari perpecahan ini. Malam itu, Yelan membawa laporan keuangan terbaru. Setelah audit terhadap proyek Lu Su, ada satu pola yang mencurigakan. Perusahaan cangkang yang menerima dana ternyata juga terhubung dengan seorang direktur lama bernama Chen Wei, pria yang selama ini dikenal setia pada keluarga Lu sejak generasi sebelumnya. Chen Wei. Zhao Zhao terkejut. Dia selalu terlihat paling loyal. Justru itu, jawab Lu Jin dingin. Orang yang paling tidak dicurigai seringkali memiliki waktu paling lama untuk merencanakan. Mereka mulai menggali lebih dalam. Chen Wei ternyata pernah menjabat sebagai penghubung utama antara keluarga Lu dan investor asing 3 tahun lalu. Ia juga yang pertama kali mengusulkan proyek yang kemudian menjadi lokasi kecelakaan. Semakin banyak data muncul, semakin jelas pola yang tersembunyi. Namun sebelum mereka bisa bergerak, berita lain datang. Chen Wei menghilang dari kediamannya malam itu. Rumahnya kosong, dokumen penting lenyap, dan server pribadinya telah dihapus bersih. Dia melarikan diri, gumam Yelan. Tidak, kata Lu Jin pelan. Dia sudah selangkah lebih maju. Beberapa jam kemudian, sebuah video dikirim ke email pribadi Lu Jin. Dalam rekaman itu, Chen Wei duduk di kursi dengan wajah tegang. Saya tidak punya pilihan, katanya di depan kamera. Saya hanya mengikuti perintah. Jika saya tidak melakukannya, keluarga saya yang akan menjadi korban. Video itu terputus sebelum ia menyebut nama siapapun. Zhao Zhao merasakan napasnya tercekat. Perintah siapa? Sebelum pertanyaan itu terjawab, layar ponsel Lu Jin kembali menyala dengan pesan singkat. Jika ingin tahu kebenarannya, datang sendiri ke gudang tua di pelabuhan malam ini. Tanpa pengawal. Itu jelas jebakan. Kau tidak bisa pergi, kata Zhao Zhao tegas. Kalau aku tidak pergi, kita tidak akan pernah tahu siapa dalangnya. Dan kalau kau pergi sendirian. Lu Jin terdiam sejenak, lalu berkata pelan, aku tidak pernah benar-benar sendirian. Malam itu, tanpa sepengetahuan pengawal utama, Lu Jin berangkat menuju pelabuhan dengan hanya Yelan yang mengikuti dari jarak jauh. Namun Zhao Zhao tidak tinggal diam. Ia diam-diam mengikuti dengan mobil lain, jantungnya berdegup tak teratur. Gudang tua itu gelap dan sepi, hanya diterangi lampu redup yang berayun tertiup angin laut. Langkah tongkat Lu Jin bergema di lantai beton. Chen Wei, panggilnya tenang.
Sosok pria itu muncul dari balik bayangan, wajahnya pucat dan penuh ketakutan. Tuan muda, saya tidak pernah ingin ini terjadi. Siapa yang memerintahkanmu? Chen Wei membuka mulutnya untuk menjawab. Tiba-tiba suara tembakan memecah keheningan. Tubuh Chen Wei terhuyung sebelum roboh ke lantai. Zhao Zhao yang baru saja masuk dari sisi lain gudang menjerit. Sosok bertopeng muncul dari kegelapan, senjata masih terarah. Tidak ada lagi saksi, suara dingin itu terdengar teredam oleh masker. Lu Jin berdiri tanpa bergerak, wajahnya tetap tenang meski bahaya hanya beberapa meter di depannya. Siapa kau? Tanyanya rendah. Sosok itu tertawa pendek. Seseorang yang memastikan keluarga Lu membayar semua dosa. Lama. Dan sebelum pengawal sempat masuk, lampu gudang padam total, meninggalkan suara langkah yang menjauh dan bau mesiu yang masih menggantung di udara. Gelap gulita menyelimuti gudang tua di pelabuhan, hanya terdengar desiran angin laut dan gemuruh ombak yang menabrak dermaga kayu. Aroma mesiu dan debu bercampur, menusuk hidung Zhao Zhao yang menahan napas. Tangannya menggenggam lengan Lu Jin erat, meski pria itu berdiri tegap beberapa langkah di depannya, tetap tenang meski cahaya lampu padam total. Suara langkah masih terdengar menjauh, meninggalkan bayangan yang samar namun penuh ancaman. Dia pergi, bisik Yelan dari belakang, suaranya bergetar. Tapi kita tidak tahu siapa sebenarnya. Lu Jin menunduk sebentar, menatap lantai beton. Satu hal yang pasti, ini bukan lagi permainan investor atau konflik keluarga. Ada pihak ketiga yang tahu persis bagaimana menghancurkan kita, dari dalam dan luar. Zhao Zhao menelan ludah. Kalau begitu, kita harus mencari tahu siapa dia. Dan cepat. Benar, jawab Lu Jin pelan, tapi bukan malam ini. Jika kita bertindak tergesa-gesa, mereka akan menghilang selamanya. Kita butuh jebakan yang lebih cermat. Mereka kembali ke mobil yang diparkir di ujung dermaga, namun jalan pulang tidak tenang. Seseorang telah meninggalkan pesan di layar dashboard, sebuah foto Lu Jin dan Zhao Zhao sedang berdiri di gudang, diambil dari sudut yang hanya bisa dijangkau oleh pengawas jarak jauh. Di bawah foto tertulis satu kata sederhana namun mengerikan, terlihat. Zhao Zhao menahan napas. Mereka melihat kita sejak masuk. Lu Jin menatap foto itu dengan tatapan yang dingin dan tajam. Sejak awal, dan mereka tidak akan berhenti sampai kita jatuh. Di Leng Song Yuan, malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Lampu-lampu tetap menyala. Pengawal diperketat, namun ketegangan merayap di setiap koridor. Zhao Zhao duduk di tepi ranjang Lu Jin, tangannya masih menggenggam lengan pria itu. Ajin, siapapun yang melakukan ini, mereka tidak hanya ingin kita takut. Mereka ingin kita saling menuding. Lu Jin menatapnya diam, kemudian perlahan berkata, jika memang begitu, maka mereka akan menemukan bahwa kita terlalu erat untuk dipecah. Bisikan angin malam terdengar dari jendela yang terbuka. Hujan tipis kembali turun, membasahi halaman, membawa aroma asin laut yang menusuk. Ia selalu membuat migrain Lu Jin kambuh, namun malam itu pria itu tetap menatap keluar dengan tenang. Setiap tetes hujan seolah menjadi pengingat musuh itu ada di mana-mana. Bayangan mereka selalu bergerak di belakang. Tiba-tiba, ponsel Lu Jin bergetar. Layar menampilkan pesan singkat tanpa pengirim, tahap berikutnya dimulai besok. Siapkan diri kalian. Kalian tidak akan selamat. Zhao Zhao menelan ludah. Tahap berikutnya, apa maksudnya? Artinya, jawab Lu Jin pelan, kita tidak lagi berbicara tentang ancaman finansial, ancaman saksi, atau kecelakaan yang diatur. Ini akan menjadi pertarungan langsung. Mereka ingin membunuh kita. Malam itu, mereka duduk diam, menatap satu sama lain dalam gelap, menyadari bahwa pertempuran yang sebenarnya baru saja dimulai. Permainan yang mereka kira bisa dikendalikan sejak awal antara keluarga, investor, dan masa lalu yang kelam, sekarang telah melibatkan darah, nyawa,
dan rahasia yang terlalu lama terkubur. Dan jauh di luar kota, seseorang yang selama ini mengawasi dari bayangan tersenyum. Di tangannya, terdapat daftar lengkap semua orang yang terlibat, keluarga Lu, pengawal, saksi. Bahkan Zhao Zhao. Semua telah diperhitungkan. Semuanya siap untuk dimainkan. Dan besok, tahap berikutnya akan dimulai. Malam itu terasa lebih berat dari biasanya. Di Lengsong Yuan, lampu-lampu terang menyinari halaman, namun tidak mampu mengusir bayangan yang menempel di setiap sudut. Lu Jin duduk di ruang kerjanya, wajahnya tertunduk, jari-jarinya mengetuk meja tanpa henti. Song Zhao Zhao duduk di sampingnya, menatap pria itu dengan campuran kekhawatiran dan tekad. Mereka tahu apa yang menunggu besok, tahap berikutnya yang disebutkan oleh pengirim. Misterius. Ini bukan lagi tentang intimidasi atau tekanan bisnis, tetapi ujian nyawa dan strategi. Ajin, kau yakin kita bisa menghadapi ini? Tanya Zhao Zhao pelan, tangannya masih menggenggam lengan Lu Jin. Jika mereka benar-benar ingin membunuh, mereka tidak akan ragu. Lu Jin mengangkat kepala, menatap matanya. Tidak ada jaminan, tapi kita punya satu keunggulan, kita tahu siapa yang mereka anggap sebagai target. Dan kita bisa mengubah permainan sebelum mereka sempat bertindak. Berarti kita harus menyerang lebih dulu. Zhao Zhao bertanya, suaranya sedikit gemetar. Aku takut kalau kita salah langkah, semuanya akan hancur. Lu Jin tersenyum tipis, lebih dingin daripada hangat. Tak ada pilihan lain. Jika kita menunggu, mereka yang akan menentukan siapa yang bertahan. Jika kita bergerak, kita bisa menentukan siapa yang selamat. Pagi berikutnya, mereka memulai persiapan. Semua dokumen, rekaman, dan bukti lama yang berhasil dikumpulkan disusun ulang. Rencana dibuat sedetail mungkin, termasuk jalur pelarian, tanda pengenal palsu, dan komunikasi rahasia. Zhao Zhao menjadi mata dan telinga Lu Jin, memastikan setiap langkah dihitung dan tidak ada yang terlewat. Mereka bekerja dalam sunyi, namun ketegangan terlihat jelas di wajah mereka. Sore hari, ketika hujan tipis mulai turun, Lu Jin dan Zhao Zhao meninggalkan Lengsong Yuan. Menuju lokasi rahasia pertama yang mereka tentukan. Jalanan sepi, angin membawa aroma laut dan hujan yang bercampur dengan tanah basah. Mereka bergerak dengan hati-hati, menyadari bahwa setiap bayangan bisa menjadi ancaman, setiap suara bisa menjadi jebakan. Di satu persimpangan gelap, mobil mereka berhenti. Dari sisi lain jalan muncul kendaraan hitam tanpa lampu menyala. Zhao Zhao menahan napas, namun Lu Jin tetap tenang. Tetap fokus, katanya. Jangan bergerak sebelum aku memberi isyarat. Mobil hitam itu melaju perlahan. Bayangan di dalamnya tampak menatap langsung ke arah mereka. Lu Jin menepuk bahu Zhao Zhao. Ini hanya ujian. Jangan biarkan mereka membaca kita. Ketika mobil itu melewati mereka, bayangan di dalamnya melambai singkat, seolah tahu bahwa peringatan itu telah diterima. Namun pesan itu jelas, musuh sedang mengintai setiap gerakan mereka. Dan ini baru tahap awal dari perang yang akan berlangsung panjang. Sesampainya di lokasi rahasia, sebuah gudang tua di pinggir kota, mereka memeriksa setiap sudut. Lampu darurat dinyalakan, peralatan keamanan dipasang, dan komunikasi terenkripsi diuji. Zhao Zhao menatap Lu Jin, matanya penuh pertanyaan. Apakah ini cukup aman? Cukup untuk malam ini, jawab Lu Jin. Besok, kita mulai melacak siapa sebenarnya dalang di balik semua ini. Dan jika mereka mencoba menyerang, mereka akan menemukan bahwa kita bukan korban yang mudah. Di luar gudang, hujan mulai turun lebih deras, membasahi atap seng yang bergerak. Bayangan gelap bergerak cepat di antara lampu jalan. Seseorang memperhatikan setiap gerakan, mencatat posisi, dan tersenyum tipis. Tahap berikutnya telah dimulai, dan perang antara kebenaran, dendam, dan nyawa kini memasuki babak yang lebih mematikan dari sebelumnya. Di dalam gudang,
Lu Jin dan Zhao Zhao berdiri berdampingan, menatap hujan deras di luar. Menyadari bahwa apapun yang terjadi besok, mereka hanya memiliki satu pilihan, bertahan bersama atau hancur bersama. Malam semakin larut, namun di dalam gudang tua itu, lampu-lampu sorot yang mereka pasang memantulkan bayangan panjang di dinding semen. Lu Jin duduk di kursi, menatap peta kota yang digambarkan dengan tanda-tanda lokasi strategis, jalur pelarian, dan titik pengawasan yang mereka ketahui. Zhao Zhao berdiri di dekatnya, matanya tidak lepas dari layar laptop yang menampilkan feed keamanan dari kamera tersembunyi di beberapa titik kota. Ajin, bisiknya pelan, aku masih tidak bisa membayangkan siapa Dalang sebenarnya. Lu Su, investor, atau seseorang dari keluarga kita sendiri. Lu Jin menghela napas panjang. Semua kemungkinan ada. Yang pasti, mereka tahu setiap langkah kita. Mereka ingin kita panik, membuat kesalahan, dan saling menuding. Tapi aku sudah belajar satu hal, kalau kita ingin menang, kita harus lebih dulu memaksa mereka bergerak. Zhao Zhao menatap peta itu, jari-jarinya menelusuri garis jalan dan posisi yang telah mereka tandai. Kita mulai dari mana? Jika kita menebak dan salah, bisa jadi nyawa kita menjadi taruhan. Dari sini, jawab Lu Jin sambil menunjuk ke satu titik di tepi kota, di mana gudang lama yang pernah menjadi tempat penyimpanan dokumen penting berdiri. Di sana, mereka mencoba menempatkan jebakan untukku dulu. Ini kesempatan untuk memancing mereka keluar dari bayangan. Zhao Zhao mengangguk, napasnya tertahan. Aku akan ikut, seperti biasa. Mereka menyiapkan mobil kedua, dengan jalur komunikasi terenkripsi, dan tim kecil pengawal yang dapat dipercaya. Saat hujan mulai reda, mereka berangkat, roda mobil menimbulkan suara ritmis di jalan yang basah. Lampu kota memantul di genangan air, menambah kesan misteri di malam yang sepi. Sesampainya di lokasi, gudang tua tampak sunyi. Pintu besi sedikit terbuka, berderit ketika mereka menekannya perlahan. Lu Jin menyalakan senter kecil, menyorot ke dalam ruang yang dipenuhi palet kayu dan kotak-kotak tua. Aroma debu dan kayu tua menyelimuti udara. Mereka melangkah pelan, menyadari setiap bunyi bisa menjadi tanda jebakan. Tiba-tiba, dari kegelapan, terdengar suara langkah cepat. Zhao Zhao menahan napas. Bayangan muncul, seorang pria bertopeng, melompat ke arah mereka. Lu Jin dengan cepat menahan serangan itu, memukul tangan pria itu sehingga senjata kecil yang dipegangnya jatuh. Pertarungan singkat itu diakhiri ketika pengawal yang tersembunyi muncul, menahan pelaku. Topeng pria itu terlepas, menampilkan wajah yang sama sekali asing, namun tatapannya penuh dendam dan profesional. Zhao Zhao menatapnya tajam. Siapa kau? Kenapa kau menyerang kita? Pria itu tertawa pendek. Aku hanya utusan. Aku diberi perintah untuk memastikan target utama tetap lemah dan takut. Tidak lebih. Siapa yang menyuruhmu? Tanya Lu Jin dingin, jemarinya masih mencengkeram lengan pria itu. Pria itu menggeleng. Aku tidak tahu nama sebenarnya. Aku hanya tahu mereka membayar cukup agar aku melaksanakan tugas dengan sempurna. Keheningan memenuhi gudang. Meski ancaman langsung itu berhasil diatasi, pesan yang lebih dalam terasa, ada jaringan yang jauh lebih besar, dan mereka bukan sekadar musuh yang terlihat. Seseorang yang memegang kendali mampu menyingkirkan saksi, mengatur jebakan, dan menciptakan ketakutan tanpa terlihat. Zhao Zhao menggenggam tangan Lu Jin erat. Kalau mereka bisa mengatur semua ini dari bayangan, bagaimana kita bisa menghentikan mereka? Dengan tidak membiarkan mereka bermain dengan kita, jawab Lu Jin pelan, tatapannya menembus kegelapan. Kita harus membuat langkah berikutnya mereka yang menebak. Kita harus membawa mereka keluar, bukan sekadar bertahan. Di luar gudang, hujan mulai turun lagi, membasahi aspal yang memantulkan lampu jalan. Bayangan mobil melintas cepat, mengamati gudang. Seseorang mencatat setiap gerakan.
Mereka dengan telepon, wajahnya tersembunyi di balik jaket dan topi. Ia tersenyum tipis, seperti tahu permainan berikutnya akan lebih sulit dan lebih mematikan. Di dalam gudang, Lu Jin dan Zhao Zhao berdiri berdampingan, menatap satu sama lain dengan tekad yang sama. Malam ini hanyalah awal dari babak baru, permainan yang tidak lagi bisa dimainkan setengah hati. Dan di luar, mata-mata yang bergerak di bayangan menunggu dengan sabar, memastikan langkah mereka berikutnya selalu diperhitungkan. Malam semakin larut, namun ketegangan di gudang tua itu belum berakhir. Lu Jin dan Zhao Zhao duduk di atas palet kayu, menatap ruang yang telah mereka amankan dengan senter, namun kesadaran akan musuh yang masih berkeliaran membuat udara terasa tebal. Setiap detik, setiap suara dari luar seakan menjadi ancaman baru, membuat mereka terus waspada. "Ajin," bisik Zhao Zhao, tangannya masih menggenggam lengan Lu Jin. "Kalau mereka memiliki jaringan yang luas, kita benar-benar harus memprediksi langkah mereka. Tapi aku takut kalau salah langkah." Lu Jin menatapnya panjang, matanya tajam meski tak bisa melihat sepenuhnya. "Tidak ada ruang untuk takut. Setiap kesalahan kecil bisa menjadi bencana. Tapi ketakutan tidak boleh mengendalikan kita. Kita harus lebih cepat, lebih cermat, dan lebih berani." Zhao Zhao menunduk sejenak, kemudian mengangguk. "Aku akan mengikuti setiap langkahmu." Suasana sunyi pecah ketika suara telepon berdering. Yelan mengangkat panggilan dari ponselnya, wajahnya berubah pucat. "Tuan muda, ada laporan baru. Salah satu gudang milik investor lama yang terkait kecelakaan 3 tahun lalu terbakar malam ini. Polisi mengatakan ini bukan kecelakaan." Lu Jin meraih ponsel itu dan membaca pesan singkat yang masuk bersamaan. "Ini hanya permulaan. Langkah selanjutnya akan langsung menargetkan keluarga Anda. Bersiaplah." Zhao Zhao menelan ludah. "Langkah selanjutnya, ini akan jadi perang terbuka. Bukan lagi permainan bayangan," jawab Lu Jin pelan, nada suaranya menegaskan ketegangan. "Mereka ingin kita panik, mereka ingin kita lemah. Tapi kita akan menentang mereka dengan cara kita sendiri." Mereka menyusun rencana baru. Setiap pengawal, setiap rute pelarian, dan setiap titik pengawasan diperiksa ulang. Zhao Zhao memastikan bahwa setiap komunikasi aman, setiap informasi terenkripsi. Ia menjadi mata, telinga, dan strategi cadangan bagi Lu Jin, dan keduanya mulai membentuk pola serangan balik. Keesokan harinya, mereka meninggalkan gudang tua sebelum fajar, menuju lokasi yang lebih strategis, rumah tua keluarga Lu yang lama ditinggalkan. Di perjalanan, Zhao Zhao duduk di samping Lu Jin, matanya memandang jalan gelap yang basah akibat hujan semalam. "Ajin, jika ini benar-benar perang, kita tidak bisa lagi bertahan. Kita harus menyerang mereka sebelum mereka menyerang kita." Lu Jin menatapnya, meski matanya tak bisa melihat, tatapan itu menembus jauh ke dalam dirinya. "Aku tahu, dan aku tidak akan membiarkan mereka menyakiti siapapun yang aku cintai, termasuk kau." Di rumah tua, mereka menyalakan semua lampu, menyiapkan sistem pengawasan sendiri, dan memeriksa setiap pintu, setiap jendela. Hujan tipis turun di luar, membawa aroma tanah dan debu yang basah. Udara dingin dan lembab, tapi di dalam rumah, ketegangan terasa panas dan tak bisa diabaikan. Tiba-tiba, dari salah satu sudut ruangan, terdengar suara benda jatuh. Zhao Zhao segera menggerakkan senter ke arah itu. Bayangan seseorang bergerak cepat, mencoba kabur melalui tangga samping. Pengawal yang tersembunyi langsung menahan pelaku. Topengnya terlepas, menampilkan wajah asing namun tatapannya menunjukkan profesionalisme dan dendam yang terlatih. "Siapa kau?" tanya Zhao Zhao tajam. "Utusan," jawabnya datar. "Aku hanya menjalankan perintah." Lu Jin melangkah maju, menatapnya dingin. "Siapa yang memerintahkanmu?" Pria itu hanya tersenyum tipis. "Mereka di balik semua ini jauh lebih kuat daripada yang kau kira."
dan kau baru saja menapaki babak berikutnya. Zhao Zhao menatap Lu Jin, kesadaran dan ketakutan bercampur. Ajin, ini lebih besar daripada yang pernah kita bayangkan. Mereka tidak hanya ingin menghancurkan keluarga, mereka ingin memastikan kita benar-benar takut dan lemah. Lu Jin menghela napas panjang, jemarinya menggenggam tangan Zhao Zhao. Kalau begitu kita tidak akan membiarkan mereka menang. Besok kita yang akan membuat mereka menebak langkah kita. Hujan di luar semakin deras, membasahi tanah pekarangan rumah tua. Di balik bayangan, seseorang mengamati dari jauh, mencatat setiap gerakan, setiap cahaya lampu yang menyala, dan menunggu saat yang tepat untuk memulai fase berikutnya dari permainan yang semakin mematikan ini. Malam itu, Lu Jin dan Zhao Zhao duduk berdampingan di ruang utama rumah tua, menatap hujan dan kota di kejauhan, menyadari bahwa pertempuran ini bukan lagi tentang dendam atau bisnis, tetapi tentang hidup, mati, dan kepercayaan yang harus dipertahankan di tengah jaringan musuh yang tak terlihat. Malam itu terasa lebih sunyi daripada sebelumnya. Di ruang utama rumah tua, Lu Jin duduk di kursi kayu, matanya tetap menatap ke arah jendela meski tak bisa melihat. Di sisinya, Song Zhao Zhao masih memegang tangannya erat, merasakan ketegangan yang tidak terlihat namun nyata. Hujan deras di luar membasahi atap seng, menimbulkan ritme yang hampir seperti detak jantung yang tegang. Mereka tahu, musuh mereka tidak akan berhenti, dan langkah berikutnya bisa datang dari mana saja. Beberapa jam kemudian, Yelan masuk dengan wajah pucat. Tuan muda, ada kabar terbaru. Mobil pengawal yang biasanya mengikuti rute kita setiap malam tadi hilang jejaknya. Pengawas CCTV mengatakan mobil itu berhenti di persimpangan gelap, kemudian menghilang begitu saja. Tidak ada jejak. Zhao Zhao menelan ludah, matanya menatap Lu Jin. Mereka semakin berani. Ini bukan hanya mengawasi, tapi mencoba mengendalikan setiap langkah kita. Lu Jin tetap tenang, meski jemarinya mengepal. Mereka ingin kita panik. Mereka ingin kita bergerak tanpa perhitungan. Tapi kita tidak akan memberi mereka kepuasan itu. Beberapa menit kemudian, ponsel Lu Jin bergetar. Pesan tanpa pengirim muncul, besok pukul 22, gudang di tepi kota. Jika kau berani datang sendiri, kau akan menemukan kebenaran. Zhao Zhao menatap layar itu dengan mata membesar. Mereka memancingmu, langsung. Dan aku harus pergi, jawab Lu Jin datar, suaranya dingin. Kalau aku tidak menghadapi mereka, kita tidak akan pernah tahu siapa dalang sesungguhnya di balik semua ini. Zhao Zhao menggenggam tangannya lebih erat. Kalau kau pergi sendiri, aku akan ikut. Lu Jin menatapnya lama, kemudian perlahan berkata, tidak. Ini harus aku lakukan sendiri. Kau terlalu berharga untuk jadi target langsung mereka. Wajah Zhao Zhao pucat, tapi matanya bersinar. Kalau begitu, aku akan mempersiapkan rencana cadangan. Aku tidak akan membiarkan mereka menyakitimu. Pagi berikutnya, mereka menyiapkan segalanya. Rumah tua dijaga lebih ketat, semua pengawal diberi instruksi lengkap, jalur komunikasi dienkripsi, dan sinyal cadangan disiapkan. Zhao Zhao memeriksa setiap detail, memastikan bahwa tidak ada celah yang bisa dimanfaatkan musuh. Namun di balik itu semua, ketakutan tetap ada, karena mereka tahu musuh ini profesional, terlatih, dan kejam. Malam tiba, dan Lu Jin meninggalkan rumah tua seorang diri, berjalan menuju gudang yang disebut dalam pesan. Jalanan basah, lampu kota memantul di genangan air, bayangan mobil dan orang yang mengintai membuat setiap langkah terasa seperti meniti jurang. Zhao Zhao mengikuti dari jarak jauh dengan mobil cadangan, siap campur tangan jika terjadi hal terburuk. Sesampainya di gudang, suasana begitu sunyi, hampir tak ada suara kecuali desiran angin. Pintu besi terbuka sedikit, dan langkah Lu Jin terdengar jelas di lantai beton. Tiba-tiba, dari kegelapan, suara dingin terdengar, Tuan Lu, akhirnya kau datang.
Seorang pria bertopeng muncul dari bayangan, membawa senjata yang tak terlihat pada jarak jauh. Selamat datang di babak terakhir. Kali ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Kecuali kau mengakui kebenaran yang selama ini kau sembunyikan. Lu Jin berdiri tegap, tanpa rasa takut. Aku tidak takut pada siapapun yang bersembunyi di bayangan. Jika kau ingin mengakhiri ini, lakukan sekarang. Pria bertopeng itu tersenyum tipis. Ah, keberanianmu selalu menghibur. Tapi malam ini, kita akan melihat siapa yang lebih berani. Hujan di luar semakin deras, membasahi gudang, menimbulkan aroma tanah basah dan logam tua, menandai bahwa permainan yang sesungguhnya, antara nyawa, dendam, dan kebenaran, telah memasuki fase paling berbahaya. Langkah Lu Jin terdengar mantap di atas lantai beton yang basah, menembus keheningan gudang tua itu. Lampu sorot yang tergantung di langit-langit bergetar perlahan, memantulkan bayangan gelap di dinding, menciptakan ilusi bahwa ada lebih banyak musuh daripada yang sebenarnya. Song Zhao Zhao menahan napas dari jarak aman, matanya menatap setiap gerakan, siap melompat begitu sesuatu tidak sesuai rencana. Pria bertopeng itu maju perlahan, senjatanya tertutup kain hitam. Kau selalu terlalu percaya diri, Tuan Lu. Kau pikir dengan mengungkap kebenaran sedikit demi sedikit, kau bisa mengendalikan situasi. Suaranya dingin, profesional, namun penuh sadisme yang terlatih. Percaya diri bukan kejahatan, jawab Lu Jin datar. Dan aku tidak mengendalikan. Aku hanya menatap fakta. Fakta yang kau sembunyikan selama ini. Pria itu tersenyum tipis. Fakta. Fakta itu subjektif. Dan malam ini, kau akan belajar bahwa orang yang kau anggap teman bisa berubah menjadi ancaman, dan musuh bisa berada lebih dekat daripada yang kau kira. Di sudut gudang, Zhao Zhao menahan napas. Ia tahu kalimat itu bukan sekadar ancaman, tapi petunjuk. Ada seseorang lagi yang ikut bermain di balik layar, seseorang yang mereka tidak lihat, tapi memegang kendali. Tanpa aba-aba, pria bertopeng itu mengangkat senjata dan menembakkan peringatan ke arah lantai. Debu beterbangan, suara dentuman menggema di gudang, memaksa Lu Jin merespons. Ia bergerak cepat, memutar tubuhnya untuk menahan serangan, sekaligus menendang senjata dari tangan pelaku. Pertarungan singkat itu berlangsung sengit. Gerakan mereka cepat, presisi, dan terukur. Meski Lu Jin lumpuh kaki dan buta sementara, naluri dan refleksnya yang terasah 3 tahun terakhir membuatnya mampu mengimbangi lawan. Zhao Zhao, dari posisi aman, menyiapkan jalan pelarian dan sinyal cadangan untuk tim pengawal. Ketika pria itu terjatuh sejenak, topengnya terlepas. Wajahnya asing, namun tatapannya dingin, profesional, dan penuh dendam. Aku hanya menjalankan perintah, gumamnya, tersedak. Menahan rasa sakit. Siapa yang memerintahkanmu? Lu Jin berteriak, nadanya rendah tapi menggetarkan ruang. Pria itu tersenyum tipis sebelum akhirnya pingsan karena cedera. Mereka lebih besar, lebih kuat daripada yang kau bayangkan, bisiknya, suaranya semakin lemah. Sebelum tak terdengar lagi, Zhao Zhao mendekat, menatap Lu Jin dengan mata penuh pertanyaan. Siapa mereka, Ajin? Siapa yang benar-benar ingin menghancurkan keluarga kita? Lu Jin menunduk, menatap tubuh pelaku. Napasnya berat, bibirnya mengeras. Ini baru permulaan, bukan hanya soal investor atau lusuh. Ada satu pihak yang selama ini bersembunyi di bayang-bayang, menggerakkan semuanya, mengawasi setiap langkah kita. Mereka yang mengendalikan kecelakaan 3 tahun lalu, yang mengatur pembunuhan saksi, yang menyiapkan jebakan malam ini, mereka bukan manusia biasa. Mereka ada di dalam keluarga, dan mereka tahu persis cara menghancurkan kita dari dalam. Hujan di luar masih turun deras, menambah gemuruh yang menutupi langkah-langkah bayangan yang mungkin masih bergerak di luar. Zhao Zhao menggenggam tangan Lu Jin lebih erat. Kalau begitu, kita harus menemukan mereka sekarang.
Lu Jin mengangguk perlahan. Benar. Dan besok, kita akan mulai menyerang, bukan hanya bertahan. Kita akan membalikkan permainan ini dari mereka yang bersembunyi di bayangan, keterang, dan mereka tidak akan melihatnya datang. Di luar, bayangan seorang pria diam-diam menatap gudang dari jauh, telepon di tangannya menampilkan seluruh rekaman pergerakan malam itu. Ia tersenyum tipis, tahu bahwa perang yang sebenarnya baru saja dimulai, dan besok akan menjadi malam yang menentukan antara pengkhianatan, kebenaran, dan nyawa yang dipertaruhkan. Malam itu, hujan terus membasahi kota, membungkus jalanan dan gudang tua dengan kabut tipis yang menimbulkan kesan misteri. Lu Jin dan Zhao Zhao kembali ke mobil cadangan. Berjalan hati-hati di antara genangan air dan bayangan gelap. Setiap langkah terasa seperti ujian, setiap detak jantung menjadi pengingat bahwa musuh mereka tidak hanya menunggu, tapi juga mengamati. Ajin, bisik Zhao Zhao saat duduk di kursi penumpang, matanya menatap jalan gelap di depan. Kalau mereka tahu kita selamat malam ini, mereka pasti akan semakin agresif. Apa kita siap untuk itu? Lu Jin menepuk bahu Zhao Zhao, meski gerakannya kaku karena kondisi tubuhnya. Kita tidak punya pilihan lain. Jika kita menunggu, mereka yang akan menentukan kapan dan bagaimana kita jatuh. Kalau kita menyerang, kita bisa menentukan siapa yang bertahan. Sepanjang perjalanan, suasana tegang tidak bisa dihilangkan. Lampu kota yang dipantulkan di genangan air menciptakan ilusi bayangan bergerak, membuat Zhao Zhao terkadang menahan napas. Ia tahu, bahkan di balik mobil pengawalan mereka, ada mata yang terus mengamati. Sesampainya di rumah tua Leng Song Yuan, mereka langsung mengadakan rapat darurat dengan pengawal dan Ye Lan.